dan ada Pak Prastowo dari staf khusus Menteri Keuangan, dan ada juga Mas Wana dari ICW. Nah, ketika kita bicara soal soal data COVID dan soal anggaran COVID, yang paling teringat adalah soal bagaimana kita disuguhkan belakangan ini masalah soal korupsi dana bansos yang begitu mengerikan begitu. Nah, sebenarnya bagaimana sih pengawasan di lapangan dan bagaimana sebenarnya penggunaan anggaran itu, anggaran penanganan COVID di daerah-daerah dan juga di secara umum di Indonesia. Nah, ini sudah ada beberapa teman-teman jurnalis yang kebetulan beberapa waktu lalu mengikuti fellowship-nya Aji dan menghasilkan liputan-liputan jurnalisme data yang menurut saya ini sangat menarik untuk dipresentasikan pada sore hari ini. Nah, untuk pembicara pertama nanti ada Mbak Luh D. Suryani, itu adalah beliau adalah jurnalis Mongabe Indonesia, salah satu pengelola situs Balai Bengong di Bali. Mbak Luh ini menulis soal partisipasi masyarakat dalam penggunaan anggaran COVID-19 di Bali. Nah, jadi di Bali itu ada dana desa adat yang separuhnya itu digunakan untuk penanganan COVID-19. Nah, ada problem di sana adalah misalnya soal yang ditulis oleh Mbak Luh itu soal bagaimana mendistribusikan bantuan pangan non tunai di Bali, dan itu sebenarnya berkoordinasi juga dengan teman-teman dengan masyarakat adat di Bali. Kemudian kita ada Sharon Margaret. Sharon adalah jurnalis Narasi TV. Sharon membuat laporan tentang bagaimana kebijakan pilkada serentak dan libur Nataru kemarin itu berkontribusi terhadap makin buruknya COVID-19 di Indonesia. Nah, dua kebijakan ini sebenarnya membuat justru ada angka kenaikan yang sangat signifikan untuk angka positif COVID di Indonesia. Selanjutnya nanti ada Mas Jamal Abdul Nasir, itu adalah jurnalis Tempo yang menulis tentang bantuan sosial COVID-19 yang dalam tanda kutip disalahgunakan untuk kepentingan kampanye Pilkada 2020 oleh incumbent di Semarang. Ini menurutku liputan yang menarik ya, karena terkait dengan bansos juga yang memang belakangan ini jadi isu yang menarik. Gitu. Nah, kemudian ada Mas Zainul Arifin, dia adalah jurnalis dari terakota.id. Kemarin Mas Zainul sempat menulis tentang masalah anggaran COVID di Malang yang tidak maksimal digunakan, serapan anggarannya itu cuma sampai 60%, dan ini berdampak pada penanganan COVID-19 di Malang yang tidak maksimal. Nah, selanjutnya nanti kita akan ada dari Bapak Justinus Prastowo, beliau adalah staf khusus Menteri Keuangan Republik Indonesia. Sebelum menjadi staf khusus, beliau ini sebenarnya sudah akrab jadi narasumber teman-teman jurnalis semuanya, terutama bila berkaitan dengan isu pajak. Nah, Pak Prastowo ini pernah jadi Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analyst, sebuah lembaga kajian perpajakan independen yang fokus pada isu-isu kebijakan perpajakan di Indonesia. Beliau hari ini nanti akan menjelaskan bagaimana sih alokasi anggaran penanganan COVID-19 tahun 2021 dan bagaimana antisipasi dan kontrol supaya tidak ada terjadi penyimpangan seperti yang terjadi sebelumnya. Nah, narasumber terakhir yang keenam adalah ada Mas Wana Alamsah. Mas Wana ini adalah peneliti di ICW. Kalau kita baca berita belakangan, Mas Wana cukup gencar ini mengkritik soal pengawasan penggunaan dana bantuan COVID-19 di Indonesia. Salah satu yang disorotin lagi-lagi masalah bansos yang jadi bancakan para koruptor. Nah, kurang lebih itu nanti yang akan dibicarakan oleh Mas Wana soal bagaimana pengawasan terhadap penggunaan dana COVID-19 di Indonesia. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita akan memulai langsung dari pembicara yang pertama. Saya persilahkan ke Mbak Luhde, silakan. Selamat sore teman-teman. Perkenalkan, nama saya Luhde. Saya tinggal di Denpasar, Bali.
Saya dari balai-bengong.id. Balai Bengong itu media jurnalisme warga sejak 2007, hampir 14 tahun ya, tahun ini. Jadi sejak awal pandemi, Balai Bengong selalu rame untuk diskusi-diskusi warga tentang informasi, isu-isu pandemi ini ya sampai sekarang. Jadi saya perkenalkan saya dulu apa itu Balai Bengong karena kita sangat hiperlokal ya di Bali gitu. Nah, Balai Bengong ini seperti teman-teman tahu mungkin kalau di Sanur bangunan seperti ini ya dia bisa tempat duduk diskusi yang sifatnya terbuka, setara dan santai gitu. Kami mengusung konsep jurnalisme warga, lahir 27 Juni, dikerjakan secara amatir ya, nirlaba. Saat ini ada sekitar hampir 1.000 kontributor menulis di Balai Bengong tanpa dibayar ya, tanpa diberi upah. Kemudian akun medsos yang paling aktif berdiskusi sampai sekarang adalah Twitter dengan 108.000 follower. Nah, kita ada beberapa program sih, tidak hanya misinya adalah mendorong warga untuk memproduksi informasi gitu, agar informasinya nggak cuma terpusat di Jakarta atau kota-kota besar lain gitu. Jadi kita untuk menuju itu kan harus ada beberapa program ya, program-program literasi, peningkatan kapasitas warga dan lain-lain. Nah ini di awal-awal adalah informasi awal yang kami terima dari warga tentang beberapa warga asing yang diduga terinfeksi COVID waktu itu ya. Itu 25 Januari akun ini memverifikasi apakah benar, kami langsung memverifikasi ya ke Dinas Kesehatan dan otoritas lain gitu karena isu ini sudah meresahkan sekali dan teman-teman bisa lihat ya itu 25 Januari sementara nanti kasus pertama itu diumumkan Maret ya. Ini kelas-kelas jurnalisme warga kami yang dibuat dari 2010 sampai sekarang. Nah, ini dia contoh-contoh artikel dari warga ya mengenai bagaimana adaptasi pandemi gitu sampai sekarang di Balai Bengong. Ini anugerah jurnalisme warga kami buat setiap tahun juga. Tahun lalu topiknya adalah urun daya warga menghadapi corona. Jadi mendorong bagaimana warga beradaptasi saat itu karena saat itu kan resah sekali warga. Kita dorong bagaimana mereka beradaptasi dan saling menolong lah gitu di awal-awal COVID itu karena masih menggelisahkan gitu. Nah ini beberapa video dari warga di penghargaan anugerah jurnalisme warga itu ya. Misalnya ini ada upacara adat sekarang harus dilakukan via HP ya. Ini dari Jakarta teman bikin video upacara adat untuk anaknya dipimpin oleh pemimpin agama dari Bali lewat HP. Nah ini juga anak-anak mahasiswa yang ikut beasiswa liputan dalam, literasi digital, dan lain-lain. Nah verifikasi dan cek fakta ini kaitan dengan topik kita kali ini sangat penting sekali ya. Bagaimana ini harus dilakukan karena begitu mudahnya informasi berputar gitu ya di ruang-ruang privat kita tanpa kita minta gitu ya. Masalahnya nanti juga akan terkait dengan apa yang saya temukan. Informasi-informasi penting dari pemerintah itu kenapa selalu lebih awal muncul di medsos gitu loh atau WhatsApp group daripada website resmi pemerintah gitu. Jadi ini menurut saya awal-awal kenapa ada hoax dan lain-lain ya. Nah kemudian kita juga bikin voting-voting ini rutin untuk mengetahui bagaimana pendapat warga ya mengenai beberapa hal terkait pandemi gitu. Ini voting di akhir tahun lalu. Nah, di sini di isu mengawasi layanan publik ini kita ada beberapa kegiatan, salah satunya juga dengan ICW untuk memantau kebijakan dan anggaran penanganan COVID di awal-awal yaitu sekitar bulan Agustus tahun lalu gitu. Dan kita laporan ada hasilnya kita sampaikan juga kepada otoritas dan dipublikasikan di Balai Bengong. Nah, ini dia liputan mendalam tentang desa adat, bagaimana desa adat mengelola dana COVID. Isu ini kami angkat karena juga ada masukan, ada permintaan ya dari warga dan bertanya, bagaimana sih kok bisa desa adat mengelola dana COVID?
gimana caranya gitu, karena Desa Adat sejauh ini kan adalah lembaga yang otonom ya, dia sebuah komunitas tradisional yang ada ikatan sosial dan religius gitu. Dia biasanya tidak bertanggung jawab terhadap publik gitu, hanya pada internal komunitasnya sendiri gitu di tiap-tiap desa adat. Nah, di tahun lalu itu Gubernur Bali itu memang punya program-program yang populis ya. Salah satunya bagaimana dia ingin memberi tempat gitu ke desa adat gitu ya untuk mengelola dana. Akhirnya dari sekitar 300 juta dana desa adat itu direalokasi 200 juta, Mas. Jadi lebih dari setengah ya untuk penanganan Maaf, COVID. Mbak, slide-nya nggak jalan. Oke. Ini udah jalan? Belum. Sama sekali ya? Iya. Dari tadi? Ya. Tadi aku chat soalnya, Mbak, nggak di. Di tempat saya jalan ya, tapi saya stop aja deh kalau gitu. Ininya. Nah, Oke, udah. sekarang udah ya, tadi Udah. enggak ya. Oke. Silakan. Ini desa adat ini mengelola dana COVID ya, dan ini belum banyak diketahui oleh warga berapa jumlahnya, bagaimana dikelola, untuk apa saja, dan bagaimana pertanggungjawabannya. Nah, itu yang kita ulas di laporan liputan mendalam ini. Bagaimana melakukannya? Kami tentu saja mencari tahu berapa dana yang dikelola, kemudian mata anggarannya seperti apa, dan ternyata ada juknis regulasinya itu muncul belakangan gitu. Dia muncul belakangan dibanding dengan kegiatan pengelolaan dananya gitu. Dari di awal-awal belum ada istilahnya belum ada juknis atau prosedur yang bisa memandu desa adat gitu. Nah, kemudian baru ada juknisnya. Di juknis itu mata anggarannya sama ya untuk di semua desa adat sudah ditentukan. Sementara kebutuhan tiap desa adat kan berbeda-beda ya, gitu. Nah, berkaitan dengan kasus COVID ini juga di manajemen data ini akhirnya kelihatan seharusnya penanganan COVID kan difokuskan di area-area merah gitu misalnya ya. Sementara ini di tiap desa adat ada sekitar 1.493 desa adat di Bali ya, kali 200 juta itu sekitar 298 miliar, itu mengelola dana yang sama jumlahnya gitu. Sementara jumlah desa adat, warga di desa adat ya itu kan beda-beda gitu. Ada yang kalau di Bali itu satu desa adat di bawahnya bisa ada banjar-banjar gitu loh. Bahkan ada satu desa adat satu banjar, ada satu desa adat 11 banjar gitu. Nah, itu juga kasus ini tidak nampak di pemerintah data terbukanya mengenai klaster-klaster. Ini memang sejak awal diminta oleh warga ya, di mana klaster-klaster di Bali itu, desa mana, banjar apa dan lain-lain ya, untuk diketahui gitu. Nah, di sini kami melihat kebijakan juga secara umum, tidak hanya bagaimana regulasi pengelolaan dana desa adat. Kalau teman-teman bisa lihat jumlah kasusnya ya harian itu ya sampai Januari tanggal berapa ini ya, tanggal 20 itu begini ya, dia terus naik gitu dan pada titik-titik tertentu nanti kita tahu ada temuan-temuan gitu, misalnya kebijakan-kebijakan apa, tanggal berapa gitu ya, yang akhirnya kontraproduktif gitu dengan kasus yang makin meningkat gitu. Misalnya tiba-tiba pada September itu ada kampanye We Love Bali, kampanye wisata untuk ayo berkunjung ke Bali gitu, di tengah meningkatnya kasus COVID. Itu kontradiktif sekali ya. Kemudian sampai akhirnya kan Bali terus meningkat kasus hariannya sampai 500-an terakhir per hari. Tapi itu fluktuatif ya. Nah, temuan dan pengalaman saya di sini, karena waktunya singkat, saya singkat saja, kurang jelas, pertama kurangnya akses informasi vital di penanganan COVID ya, misalnya di anggaran, saya pikir ini informasi-informasi publik yang terbuka ya, harusnya realisasinya, klaster kasus, dan hotline yang tanggap ya, bukan hotline yang diam gitu. Yang kedua, dalam beberapa regulasi berlaku surut ya, ada beberapa perubahan pergub gitu ya yang berlaku surut, sementara diisi pergubnya misalnya harusnya bulan Mei mulai, tapi juknisnya baru muncul setelah itu gitu.
Manajemen informasi yang rentan disalahgunakan ya, karena beredar duluan di medsos, baru website resmi pemerintah ini selalu menyulitkan kami ya kalau mau melakukan verifikasi misalnya soal surat-surat imbauan dan lain-lain, apalagi sekarang sangat cepat perubahannya. Nah, siaran pers kan setiap hari ada siaran pers ya, nyaris semuanya itu judulnya sama ya, angka kesembuhan Bali gitu, sembuh 100 orang, sembuh 200 orang, itu selalu seperti itu judulnya ya cenderung. Jadi ini kurang mengutamakan mitigasinya gitu ya, cenderung bernada positif. Nah, terakhir kronologis tadi ya, jika kronologis kebijakan dibandingkan dengan penambahan data kasus harian, ini seolah-olah ya ini perlu ditelusuri lagi ya oleh para epidemiolog dan ahli lainnya, seolah-olah tidak nampak kemajuan gitu ya. Bahkan ada yang kontradiktif seperti tadi, ada kampanye-kampanye menggenjot pariwisata ketika kurva sedang terjal gitu. Demikian teman-teman ya, saya harus persingkat karena waktunya cuma 5 menit walaupun masih ada yang lain. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mbak Lu. Selanjutnya tadi menyambung soal menarik temuan terakhir Mbak Lu soal kebijakan-kebijakan yang kontradiktif. Nah, ini mungkin Sharon nanti bisa cerita juga soal temuannya dari hasil liputan. Silahkan Sharon selanjutnya. Baik, terima kasih Mas Kresna. Saya akan langsung mulai ini share screen. Sebentar. Oke. Apakah sudah keluar ya Mas Kresna ya? Sudah. Sudah ya. Oke. Oke, langsung aja. Terima kasih banyak. Selamat siang kepada teman-teman semua. Perkenalkan, saya Syara Margi Sumolang. Saya dari Narasi Newsroom. Saya salah satu penerima AJI Journalism Grants. Dan liputan yang saya buat adalah bagaimana libur panjang dan pilkada membuat Pagebluk makin memburuk. Liputan ini dimentori oleh Mas Kresna dan dikerjakan bersama teman-teman produser, juga tim riset dan juga editor di Narasi. Gitu. Langsung ke slide selanjutnya. Jalan ya, Mas? Ya. Oke. Ya, target dari liputannya adalah pemerintah dan masyarakat. Harapannya untuk pemerintah bisa membuat kebijakan yang lebih baik lagi, lebih tepat sasaran lagi, menjadi masukan yang baik untuk pemerintah supaya kejadian-kejadian yang sudah lalu, yang nanti akan kita bahas juga, nggak akan terulang lagi, dan juga untuk masyarakat supaya harapan kami bisa mengedukasi mereka yang masih belum ngeh dengan adanya COVID gitu ya, ataupun masih belum percaya bahwa COVID itu real, mereka bisa tahu ada loh sebenarnya gitu. Dan harapannya sih yang pasti, I just want it to be over gitu. Kita semua pengen agar pandemi ini segera berakhir. Gitu. Liputan ini dibahas dalam 2 babak. Yang pertama libur Natal dan Tahun Baru, kemudian yang kedua tentang Pilkada 2020. Yang kami kerjakan, kami riset dan juga kami menghimpun data. Sumber yang kami gunakan adalah covid19.go.id, kemudian data dari situs Kemenkes, dan juga data dari teman-teman kawal COVID. Dan kami sangat appreciate juga karena teman-teman kawal COVID datanya super lengkap, rigid gitu ya, dari kabupaten, kota, provinsi, sampai tingkat nasional. Kemudian kami memilih daerahnya, selain skala nasional, kami juga memilih sejumlah daerah di Provinsi Banten, yaitu di Cilegon, Pandeglang, dan juga Tangerang Selatan. Alasan kami memilih daerah ini, yaitu Banten, karena masih dekat dengan ibu kota letaknya, dan juga Cilegon ini merupakan satu dari 17 daerah yang sejak sebelum pilkada dilakukan sudah diwanti-wanti oleh Pak Doni Monardo sebagai daerah yang rawan terhadap penyebaran COVID-19. Oleh sebab itu, kami juga ngecek nih di Pandeglang dan Tangsel sebagai daerah-daerah dekat Cilegon. Kami juga kemudian mengolah data dan melihat trennya. Langsung ketemuan kami, ini ada babak pertama soal liburan. Kalau teman-teman mungkin cari di Google gitu ya, ini kami dapatkan langsung dari Satgas COVID-19 gitu, kenaikan-kenaikan jumlah kasus harian dan juga kumulatif yang terjadi setelah liburan, baik itu Idul Fitri, kemudian libur panjang kemerdekaan tahun lalu, kemudian juga libur panjang di akhir Oktober. Dan kalau teman-teman lihat juga ini di slide, angkanya juga signifikan gitu ya, liburan-liburan ini gitu. Dan semestinya mungkin pemerintah sudah bisa belajar
dari liburan-liburan yang sudah lalu ketika akan meresponi liburan panjang Natal dan juga Tahun Baru. Ini temuan kami soal libur Nataru. Pertama kami melihat data lonjakan kunjungan wisatawan yang terpantau di tempat wisata 2 minggu sebelum Natal dan Tahun Baru dan saat libur Natal dan Tahun Baru. Kalau di sini 2 minggu sebelum Natal itu angkanya itu adalah 54.282 orang. Itu tanggal 11 Desember. Jadi 2 minggu sebelum Natal masih sekitar 54 ribuan orang yang berada di tempat wisata. Namun 2 minggu kemudian pada saat hari Natal, tepatnya 25 Desember, terdapat 63.284 wisatawan. Jadi angkanya naik. Kemudian saat tahun baru, 1 Januari 2021, jumlahnya berlipat ganda menjadi 163.263. Selain itu yang kami temukan juga jumlah kasus aktifnya juga naik. Pada 10 Desember, kasus aktifnya itu berada di angka 88.622, lalu terus naik di hari Natal sebesar 108.000, kemudian di tahun baru naik menjadi 111.000. Bahkan kami menemukan 2 minggu setelah tahun baru, yaitu 15 Januari, itu angkanya mencapai 138.238 orang. Tren kematian selanjutnya juga ikut naik dan cukup signifikan. Pada 10 Desember itu 18.336 orang, terus meninggi hingga menyentuh 25.484 di tanggal 15 Januari, 2 minggu setelah tahun baru. Kemudian ini yang soal pilkada, masuki babak pilkada. Kami mengambil sampel 2 minggu sebelum pilkada berlangsung. Pilkada itu tanggal 9 Desember. Kami mengambil sampel tanggal 26 hingga 9 itu di 3 daerah ini dan juga mengkomparnya dengan 2 minggu setelah pilkada. Di Cilegon, kasus positifnya naik dari 17 ribuan kasus, 17.800 menjadi 20.900 kasus, naik 3.117 kasus. Kemudian ini sekitar 17,5%. Kemudian juga di Pandeglang itu naik dari sekitar 11.278 menjadi 13.362, naik lebih dari 2.000 kasus. Ini 18,5% kenaikannya. Kemudian juga di Tangerang Selatan naik dari 40.000 hingga menjadi 45.906 kasus. Yang ingin kami soroti adalah bagaimana ambiguitas pemerintah selama pandemi ini terlihat lewat kebijakan-kebijakannya. Misalnya saat Idul Fitri mungkin masih terekam jelas di ingatan kita bagaimana adanya tarik-menarik kebijakan soal libur mudik dan juga pulang kampung gitu ya. Kemudian kemarin saat ingin mengontrol pandemi, tapi malah pemerintah membuka peluang mengadakan swab antigen, memberikan izin kepada mereka yang ingin liburan dengan swab antigen. Dan untuk masyarakat yang mungkin punya resource-nya, punya uangnya, itu nggak akan jadi masalah gitu. Dan ternyata memang menyumbangkan kenaikan kasus yang mungkin saat awal tahun kemarin 3 hari berturut-turut itu mencetak rekor harian gitu, sampai akhirnya kita menembus gold button 1 juta orang gitu. Dan soal pilkada, tetap juga pemerintah ngotot mengadakan pilkada, yang sedangkan kita mengetahui dengan benar bahwa belum semua masyarakat teredukasi soal protokol kesehatan COVID gitu. Dan itu yang pada akhirnya kami harapkan dengan adanya liputan ini dan juga liputan-liputan lain dari media-media lain itu bisa jadi masukan buat pemerintah agar seperti yang epidemiolog Diki Budiman saat kami tanya juga responnya, ia mengatakan harusnya berbasis sains, Sharon, yang diambil oleh pemerintah untuk kebijakannya gitu. Dan harusnya bisa lebih belajar lagi dari apa yang sudah terjadi sebelum-sebelumnya. Dan juga kami mendapat respon juga dari Pak Menkes, yang ternyata juga beliau mengetahui bahwa masalah ini, masalah kenaikan pasca Nataru mendesak, dan menurut Pak Menkes, jangka panjangnya adalah untuk mengurus soal data yang kita juga tahu belum kunjung beres gitu, meskipun sudah lewat setahun. Dan sekarang setelah kenaikan libur panjang Nataru dan juga imbas dari pilkada, pemerintah menarik rem darurat yang lagi-lagi sampai sekarang belum begitu terlihat hasilnya dan masih terus diperpanjang.
Mungkin itu saja. Sekian dari saya. And it's still not safe, teman-teman. Terima kasih. Terima kasih Sharon. Selanjutnya kita boleh langsung ke Jamal. Ya, halo. Kedengar ya, Mas? Ya, dengar. Oke, teman-teman, selamat siang semua. Terima kasih yang diberi kesempatan untuk berdiskusi di siang hari ini. Share screen saya dibantu ya, Mbak. Liputan saya yang saya ajukan untuk proses ini adalah terkait bansos, terkait pendistribusian bansos untuk warga terdampak COVID di Kota Semarang. Saya hanya zoom in saja ya, zoom in tentang bansos saja, pengelolaan pendistribusian bansos di Kota Semarang. Di luar itu, di luar masalah penanganan tentang kesehatan, di luar masalah ekonomi, saya kali ini hanya mengulas tentang bansos saja, yaitu ini muncul itu akhir tahun lalu ketika Bapeda Kota Semarang merilis data penerima bansos dari Satgas COVID. Bansosnya itu berupa bingkisan yang berisi beras, minyak goreng, kecap, dan lain sebagainya. Itu sekitar ada 48.000 sekian paket bansos yang didistribusikan mulai periode Maret sampai dengan September 2020. Dan dari data itu, data yang diunggah di laman Bapeda tersebut, ada banyak kejanggalan. Kejanggalan itu ditemukan ada penerima bansos yang secara frekuensi dia sering menerima dalam 1 bulan bisa sampai 5 kali menerima dengan jumlah yang cukup fantastis dibandingkan dengan penerima lain. Itu kejanggalan yang muncul pertama kali ya. Kejanggalan pertama munculnya seperti jadi ada data penerima bansos yang di-share di Bapeda Kota Semarang dengan data yang itu ada nama-nama yang kerap menerima dan jumlahnya fantastis. Kejanggalan lain di data itu juga ada nama-nama penerima bansos yang ternyata adalah anggota dewan di DPRD Kota Semarang. Itu juga secara jumlah juga jumlah bansosnya juga lumayan yang itu, tapi saya fokuskan ke yang ini. Terus ada juga nama-nama lain yang menerima bansos tapi alamatnya di Balai Kota Semarang, yaitu di Jalan Pemuda 148 Kota Semarang. Itu sedikit gambaran tentang kejanggalan data-data yang saya dapat ini. Kemudian data itu ternyata tiba-tiba menghilang dari laman Bapeda, dari website Bapeda. Ternyata data itu di-drop. Nah, penarikan data ini sekaligus menguatkan kejanggalan dari awal. Temuan kami dari awal datanya janggal. Kemudian dalam waktu yang tidak begitu lama datanya ternyata ditarik dari website. Kemudian dari nama-nama yang sering muncul tadi itu ditemukan nama orang, yaitu John Ari dan Sunu Fajar namanya. Jadi nama itu sering menerima bansos di data itu dengan alamat yang identik. Jadi ada sekitar 12 atau 13 kali dia menerima bansos, tapi alamatnya tidak semua seragam. Alamatnya itu identik, jadi ada yang Jalan Kanguru 1A nomor 8, itu alamat aslinya, si rumah penerima itu. Tapi di data itu dimainkan ada Jalan Kanguru nomor 1A gitu aja, ada Jalan Kanguru nomor 8 gitu. Jadi tapi identiknya merujuk ke rumah itu. Dan karena berawal dari kejanggalan yang muncul di awal tadi, saya mencoba bereportase di lapangan dan menemukan bukti yang sebetulnya hipotesa saya sejak awal, itu rumah itu adalah rumah yang digunakan untuk posko relawan dari calon wali kota dan wakil wali kota, dan dia petahana sekaligus calon tunggal di Pilkada Kota Semarang 2020 kemarin. Dari penuturan warga sekitar
Saya awalnya tidak langsung bertanya bahwa apakah rumah ini itu posko relawan, gitu. Saya hanya ngobrol-ngobrol ringan dengan warga di sekitar situ. Dia langsung menyebut bahwa rumah itu adalah, waktu itu saya tanya soal COVID, apakah pernah dapat bantuan bansos dari rumah yang di alamat tersebut. Warga tersebut langsung mengatakan bahwa itu posko relawannya Pak Hendi gitu. Padahal saya sebelumnya belum bertanya soal itu. Dia juga bercerita pernah didatangi 2 orang yang bertamu ke rumahnya, laki-laki dan perempuan. Dia mengaku sebagai relawan dari calon tersebut. Dia datang ke situ tanya-tanya apakah akan datang ke TPS pada saat pilkada 9 Desember lalu. Karena kan di Semarang kan calon tunggal ya, jadi kampanye itu hanya soal datang ke TPS nyoblos saja. Terus kemudian dia juga cerita waktu didatangi 2 tamu itu juga diberi kaos bergambar kaos kampanye gitu, bergambar pasangan calon itu. Warga lain juga, tidak hanya satu warga yang saya dapat korek-korek keterangannya, warga lain juga menyatakan bahwa tahu bahwa rumah itu adalah rumah untuk posko relawan. Dan uniknya warga yang saya tanya ini ceritanya santai aja, padahal dia itu waktu saya tanya kemarin nyoblos apa Pak? Saya nyoblos Mas Hendi Pak, karena dia ternyata bapak warga yang saya tanya ini juga menyoblos Mas Hendi, tapi dia ceritanya juga santai aja gitu, ceritain soal apa yang saya tanya terkait rumah di alamat tersebut. Kemudian saya mengkonfirmasi ke 2 orang yang namanya tertulis itu, yaitu Sunu Fajar dan John Ari. Cukup lama untuk konfirmasi ini karena kedua orang ini itu pengennya diwawancara bareng, itu nggak mau sendiri-sendiri, tapi yang si Sunu Fajar ternyata katanya lagi sakit terus nggak bisa. Akhirnya saya sempat wawancara dengan John Ari. Waktu wawancara itu dia memang mengakui bahwa dia adalah nama yang ditulis dan data-data yang ada di data Bapeda itu benar. Dia memang menerima, tapi dia bilang kami hanya menyalurkan, seperti dia menyebutkan menyalurkan bansos COVID untuk warga terdampak COVID itu selaku organisasi Aliansi Masyarakat Sosial Kota Semarang AMSS, dia menyebutkan. Jadi dia mengajukan diri untuk menyalurkan bansos COVID versi dia seperti itu. Tapi dia juga mengakui beralamat di Jalan Kanguru 1A nomor 8. Tapi waktu ketemu saya sekitar akhir bulan lalu, itu dia menyebut bahwa alamatnya sudah tidak lagi di sana. Jadi waktu ketemu saya itu hari ini kita udah nggak lagi di alamat di sana Mas, kontraannya habis, jadi udah pindah. Tapi sebelumnya dia mengaku bahwa dia emang beraktivitas di sana. Terkait bahwa ini fakta yang saya dapat dari lapangan bahwa ini adalah posko relawan, dia menampik, dia membantah. Begitu juga dengan si calon wali kota yang terpilih lagi menjadi wali kota, dia juga membantah. Jadi singkat saja seperti itu sih liputan saya secara garis besar. Oke, terima kasih Mas Jamal, ini liputannya menarik banget sih. Aku baca liputannya dan sangat menarik banget. Oke, untuk selanjutnya kita ke Mas Zainul. Mas Zainul? Iya Mas, mungkin juga bisa dibantu soal apa namanya materinya tadi. Oke. Iya, perkenalkan saya Zainul Arifin dari terakota.id. Portal kami 60% fokus pada isu-isu seni, budaya, dan sejarah, kemudian sisanya adalah sosial budaya. Kemarin juga salah satu kajian misalkan soal sejarah wabah pes di Kota Malang di Hindia Belanda tahun 1911 sampai 16 ya. Dan semoga pandemi ini tidak seperti penanganan saat wabah pes di masa kolonial saat itu. Ya, selanjutnya Mbak, ini adalah kasus di Malang pertama kali diumumkan pada 14 Maret yang kemudian disambut oleh Wali Kota Malang saat itu menelurkan wacana lockdown, salah satu yang berani saat itu. Tapi kemudian ditegur oleh pusat, kemudian akhirnya wacana itu dibatalkan dan kemudian ikut pada kebijakan PSBB yang disampaikan oleh
pemerintah pusat. Lalu seperti apa situasi setelah PSBB? Itu kan banyak sekali gimmick, mulai satgas pemburu orang tak pakai masker dan berbagai macam kegiatan-kegiatan seremonial lainnya. Dalam liputan saya membagi tiga tulisan. Selanjutnya Mbak, dalam tulisan saya membagi menjadi 3 tulisan. Yang pertama adalah fokus soal isu penanganan pasien yang khususnya adalah isolasi mandiri. Tulisan yang kedua, bagaimana sih sebenarnya penyusunan strategi prioritas dan penanganan mereka soal Kota Malang, soal penanganan wabah. Tulisan ketiga adalah dampak dari perencanaan itu. Dalam tulisan pertama itu saya ada banyak temuan pasien-pasien yang isolasi mandiri ini, mereka misalkan ada tes swab di laboratorium kesehatan daerah yang difasilitasi oleh pemerintah daerah, banyak sekali yang kemudian mereka ya sekali itu ketika diumumkan hasilnya adalah positif, selesai tanpa ada pengawasan, tracing kontak dan sebagainya. Suplemen vitamin pun tidak ada sama sekali. Ini ada warga biasa, kemudian ada yang satu adalah koordinator pemakaman dari Satgas COVID yang seharusnya juga kelompok rentan, tapi dia juga tidak dapat fasilitas yang seharusnya dia dapat soal penanganan itu. Dan Wali Kota Malang pun ketika positif COVID mengakui ada situasi yang cukup kritis ya soal pasien-pasien isolasi mandiri yang gawat itu. Kemudian soal sengkarut anggaran ini bagaimana mereka tidak mampu menyediakan informasi secara berkala, secara terbuka kepada publik, misalkan melalui website dan sebagainya dan dokumen-dokumen seharusnya lah yang disediakan untuk publik. Yang seharusnya, jadi ada sebagian data yang saya dapat ini aksesnya untuk data rumah sakit dan sebagainya itu dari BPS, kemudian data perencanaan anggaran dan realisasi harus door to door ke dinas dan beruntung sih dikasih. Kemudian berikutnya soal perencanaan anggaran, nah ini 3 kali pemerintah Kota Malang mengalokasikan ya pada saat pertama kali di bulan April kalau tidak salah itu masih sekitar disiapkan 80 sekian miliar. Yang kuning saat itu adalah biaya belanja tidak terduga yang sewaktu-waktu kapanpun bisa dipakai oleh mereka. Di awal cukup tinggi yang masuk dalam APBD itu maksudnya yang masuk dalam rencana kerja anggaran masih tinggi. Kemudian setelah PSBB dikoreksi menjadi dari 80 menjadi 120 sekian miliar. Kelihatan BDT jauh lebih tinggi daripada yang masuk pada program. Setelah perubahan anggaran PAK APBD 2020 yang seharusnya sudah mampu memperkirakan, justru malah yang tampak BDT jauh lebih tinggi daripada yang masuk dalam perencanaan program mereka. Jadi ya masih diperkirakan belanja tidak terduganya masih jauh lebih tinggi lah yang sewaktu-waktu, artinya perencanaan masih kurang. Kemudian selanjutnya kira-kira seperti ini total anggaran secara keseluruhan sampai 2020 itu ada 281,5 miliar, realisasinya hanya 100 sekian miliar. Penanganan dampak ekonomi ini yang untuk sektor industri pariwisata, penanganan kesehatan ini di Dinas Kesehatan dan RSUD Kota Malang 35 realisasinya sekian. Jaring pengaman sosial ini tersebar di banyak dinas. Dari dinas pendidikan ada, dinas sosial ada, dinas macam-macam dinas lah. Jadi tidak terkoordinasi dengan baik. Tidak ada mekanisme satu pintu soal penanganan itu. Kemudian belanja tidak terduga, duit yang 200 miliar itu sampai dengan akhir tahun itu hanya realisasinya sampai 54 miliar. Secara umum seperti itu. Jadi yang BDT 200 miliar lebih tinggi lah realisasinya seperti itu di situasi di lapangan. Lalu seperti apa penanganannya selanjutnya Pak? Saya memilih fokus pada isu kesehatan karena bansos juga sebenarnya cukup banyak persoalan yang rumit, tapi saya lebih fokus pada soal isu kesehatannya. Jadi pada isu kesehatan ini ada anggaran yang sekian, yang sayangnya tidak detail ini untuk apa saja. Operasional Labkesda, pengadaan alat, peningkatan, ini kan juga ada tumpang tindih, ada bantuan dari pusat kalau tidak salah seperti peralatan rapid dan sebagainya, yang dibiayai kota juga ada, jadi juga kita tidak tahu mana yang benar-benar dari pembiayaan APBD, dari daerah maksudnya, kemudian mana yang itu di backup oleh pusat. Jadi ini ada sangat kendala soal transparansi data sampai detail berapa sih yang peruntukan yang didapat dan realisasinya seperti apa.
Selanjutnya, Mbak. Nah, dari salah satu untuk yang operasional Labkesda itu kan dapat 12,3 miliar. Tapi realisasinya ya baru ini yang beruntungnya saya dapat. Jadi ini yang untuk laboratorium kesehatan daerah Kota Malang. Baru sekitar 1.870 sekian. Kalau misalkan dari edaran rasio 1/1000 penduduk dengan jumlah penduduk Kota Malang yang 800.000 sekian jiwa, bisa dibayangkan sendiri bagaimana situasi penanganan, tracing, dan treatment kepada pasien-pasien COVID. Jadi masih jauh. Untuk data yang dari Puskesmas, berapa banyak sih yang kapasitas pengetesan yang sudah dikerjakan, ini juga masih sangat tidak ketahuan. Ini hanya pengujian sampel saja ya, bukan karena untuk pengambilan sampel maksud saya, karena pengujiannya ada di laboratorium. Nah, selanjutnya, nah ini ada beberapa sebenarnya yang punya fasilitas, ada 5 rumah sakit, 3 laboratorium yang rumah sakit bisa bila di rata-rata adalah 40 sampai 80 sampel per hari sampai dengan bulan November kalau tidak salah. Per hari itu, tapi sayangnya juga tidak terkoordinasi dengan baik, khususnya yang laboratorium ini cukup berbahaya. Satu contoh kasus, misalkan ada pasien yang dia tes, kemudian meminta di laboratorium atau rumah sakit, dia meminta datanya tidak disampaikan ke daerah misal, ke pemerintah daerah misalkan. Jadi kita juga tidak tahu apakah dia ketika dinyatakan positif, dia masih benar-benar isolasi mandiri, dirawat di rumah sakit, atau keluyuran. Nah, ini yang sampai hari ini sebenarnya persoalan soal pengkoordinasian data itu juga jadi salah satu persoalan. Selanjutnya, Pak. Nah, ini tren kasus COVID di Malang dari anggaran yang sekian ratus miliar, 1/4 triliun itu, saat periode sekitar bulan September sampai November, ya September sampai November itu trennya cukup, ini sesuatu yang menarik. Jadi data harian rata-rata itu antara 79 per hari. Baru kemudian terjadi ledakan ketika di bulan Desember. Di awal statementnya bilang bahwa semua data terkonsentrasi di Satgas COVID pusat, kemudian didistribusikan ke daerah. Tapi pada Desember itu mulai terjadi ledakan. Ledakan itu tepat setelah Wali Kota Malang dinyatakan positif COVID. Jadi saat itu dia kemudian meminta semua rumah sakit, puskesmas, dan dinas untuk saling berkoordinasi. Jadi dari situ baru kemudian ledakannya setiap hari sekarang sudah sampai 40 sampai 100 kasus per hari di Kota Malang. Sampai dengan 31 Desember itu sudah 5.500 sekian. Jadi soal sinkronisasi data itu yang kemudian sampai hari ini jadi problem serius di daerah. Selanjutnya ini adalah potensi dari dari soal penanganan yang kurang maksimal itu. Kira-kira dari melihat pada usia pasien yang sekian, memang ada beberapa yang masuk kelompok rentan, kemudian jadi cukup merata, ada yang masih kecil, ada yang sudah dewasa. Kemudian selanjutnya Pak, dengan penyakit komorbid yang seperti ini, jadi sebenarnya masih banyak potensi ledakan yang sangat berbahaya menurut saya, menurut kami hasil temuan. Mereka yang punya penyakit komorbid ini ya tidak kemudian diawasi dan tangani dengan serius, ini juga jadi salah satu pasien yang punya berisiko tinggi seperti itu. Selanjutnya, nah selain itu di lapangan soal data ini juga ada salah satu yang cukup pelik juga. Jadi data dari tim pemakaman ini kan yang semua yang berKTP Kota Malang berdasarkan hasil tes swab yang sudah dikeluarkan. Jadi per 31 Desember yang dari Satgas itu 700. Sementara data resmi yang dipublish oleh pemerintah Satgas COVID Kota Malang sampai dengan 10 Januari itu sudah 508. Baru 508. Kalau tidak salah pada periode yang sama dengan Satgas itu sudah sampai 1000-an kalau tidak salah dari yang Satgas pemakaman itu. Jadi jumlahnya bisa sampai 50% beda data ini, selisihnya ini yang di lapangan antara yang tim pemakaman dan tim Satgas pengelolaan data. Selanjutnya, Pak. Ya, Mas, bisa dipercepat, Mas? Iya. Nah, kira-kira problemnya adalah soal ini karena tidak transparan, bansosnya banyak disebar, suplemen tidak terjangkau, publik tidak tahu jadi strateginya, ini soal anggaran. Kemudian selanjutnya, nah ini soal transfer data tidak sinkron, puskesmas, dinkes, rumah sakit, koordinasinya tidak jelas, ada beda data. Kemarin minggu yang lalu itu sampai data pasien meninggal salah alamat.
Jadi ribut, dipukullah tim pemakaman itu oleh keluarga pasien. Jadi gaduh juga. Yang terakhir, ini soal limbah medis juga tidak ada. Puskesmas ada yang lewat di pihak ketiga kan MOU, ada yang Satgas itu dibakar langsung di tempat, ada yang ya tetap sesuai SOP yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi kira-kira gambaran situasi umumnya adalah seperti itu dari yang temuan kami di lapangan. Ya, 3 poin itu yang semoga semoga ada perbaikan dari pemerintah daerah dan khususnya juga pusat untuk perbaikan dalam hal penanganan. Terima kasih Mas Gasona. Oke, terima kasih banyak Mas Zainul. Ya. Untuk selanjutnya kita langsung ke Mas Wana dulu karena Pak Justinus Prastowo ternyata masih belum bisa gabung langsung. Mas Wana, boleh nanti silahkan menanggapi apa yang sudah dikerjakan oleh teman-teman jurnalis dan juga bagaimana sih pantauan dari ICW gitu terkait dengan data dan penggunaan anggaran COVID-19 di Indonesia. Ya, terima kasih Mas Kresna atas kesempatannya. Selamat siang menjelang sore teman-teman. Perkenalkan nama saya Wana. Boleh dibantu Mbak? Ya, kalau mendengar dari paparan teman-teman yang melakukan kerja-kerja jurnalistik terkait dengan penanganan COVID dan bagaimana kemudian data menjadi sumber yang sangat penting, ini sebenarnya menjadi salah satu problem yang sangat fundamental menurut ICW begitu. Karena bagaimanapun juga faktor atau posisi masyarakat dan juga teman-teman jurnalis dalam melakukan pemantauan dan juga pengawasan ada pada data yang valid begitu, entah itu dari pemerintah ataupun juga dari lembaga-lembaga yang memang mengeluarkan secara terukur dan teruji begitu. Nah, latar belakangnya sendiri ICW mungkin nanti juga akan sekaligus mengelaborasi dari teman-teman yang tadi sudah menjelaskan begitu hasil temuannya di lapangan. Tapi secara gambaran umum sebenarnya kami ingin menyampaikan berapa sebenarnya besaran anggaran yang dikelola oleh pemerintah dalam konteks penanganan COVID dan juga pemulihan ekonomi nasional begitu. Teman-teman mungkin bisa lihat 2020 nilainya 695 triliun, lalu kemudian di 2021 ini angkanya turun begitu menjadi 627. Tapi penurunan anggaran ini sebenarnya bisa dilihat dari dua sisi begitu. Di satu sisi kita bisa melihat bahwa jangan-jangan pemerintah mencoba untuk menurunkan agar tidak terjadi banyaknya penyalahgunaan dalam konteks anggaran begitu. Tapi di sisi lain, mungkin boleh selanjutnya Mbak. Tapi di sisi lain, ini kita perlu juga melihat bahwa di tahun pertama atau hampir 1 tahun ini penanganan pandemi yang dilakukan oleh Indonesia pemerintah begitu, kenyataannya anggaran yang sebegitu besar itu tidak dapat menurunkan tingkat keterpaparan masyarakat terhadap COVID begitu. Ini mungkin gambaran rinciannya yang tadi sudah saya sampaikan di atas. Anggaran kesehatan berapa, perlindungan sosial, insentif usaha dan lain-lain begitu. Mungkin di slide 3 Mbak. Slide selanjutnya maksudnya. Nah, ini yang saya bilang tadi, bagaimana kemudian anggaran yang begitu besar diberikan atau dialokasikan oleh pemerintah, tapi kemudian ternyata pada implementasinya sulit kita bayangkan bagaimana sebenarnya kinerja pemerintah dalam penggunaan anggaran tersebut. Karena jika melihat data tentang keterpaparan COVID di masyarakat itu secara grafiknya terus meningkat begitu. Jadi rasanya kita belum sampai pada titik maksimal itu sehingga fase pertama itu bisa kita lewati. Nah, ini yang menjadi masalah bagaimana kemudian pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah tanpa adanya transparansi dan akuntabilitas ini menjadi potensi korupsi yang sangat besar. Selanjutnya, Mbak. Tanggal 9 Februari saja ini Indonesia menduduki peringkat kedua kasus aktif begitu di seluruh dunia. Peringkat pertamanya Rusia, kemudian peringkat keduanya Indonesia. Yang ingin saya katakan adalah pemerintah hingga 1 tahun ke depan ini rasanya belum bisa mengubah cara kerjanya dalam aspek
penanganan COVID begitu. Entah itu dari pengelolaan anggarannya, pengelolaan datanya begitu, hingga sampai pada proses pelaksanaannya. Entah itu proses pembelian vaksinnya, pembelian alat pelindung diri dan juga PCR dan lain-lain. Ini rasanya masih menjadi masalah yang cukup serius begitu bagi pemerintah. Dan mirisnya adalah statement pemerintah yang disampaikan itu kami jarang melihat kekeliruan mereka dalam mengelola anggaran dan juga menangani pandemi ini. Selanjutnya, Mbak, ini setidaknya temuan umum yang ICW lakukan sejak bulan Maret hingga saat ini, beberapa program yang dilakukan oleh pemerintah dalam aspek penanganan COVID, kami lakukan pemantauan. Temuan umumnya setidaknya ada 4 begitu. Yang pertama, tidak ada transparansi akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran COVID dan PEN. Ini sebenarnya juga mengafirmasi apa yang teman-teman jurnalis temukan di lapangan begitu. Teman-teman jurnalis yang memiliki aturan begitu untuk dapat mengakses informasi saja kesulitan. Bagaimana bagi teman-teman masyarakat sipil yang sebenarnya secara aturan dia tidak melekat begitu, malah bahkan rentan untuk dikriminalisasi begitu. Jika ada data-data yang keliru lalu kemudian ada pejabat yang tidak suka begitu dengan apa yang disampaikan. Lalu kemudian kedua, temuannya potensi konflik kepentingan terbuka sangat lebar. Mungkin ini agak mix begitu ya antara kebijakan yang dilakukan sebelum COVID dan ketika COVID begitu. Karena ketika COVID muncul, ini rasanya banyak sekali potensi kepentingan yang kami lihat. Salah satunya mungkin di awal-awal pandemi kita bisa mengingat kasusnya staf sus milenial begitu yang menggunakan wewenangnya untuk menggunakan perusahaannya dalam kerangka membantu penanganan COVID, yang mana konflik kepentingannya sangat kental begitu, dan juga di dalam konteks prakerja. Ketiga, potensi korupsi dalam pengelolaan anggaran COVID-19 dan PEN ada kekosongan hukum. Ini yang kami lihat di dalam aspek program prakerja. Bagaimana kemudian program prakerja kami melihat ada keburu-buruan dari pemerintah begitu, sehingga proses pemilihan platform digital pada saat itu tidak menggunakan mekanisme pengadaan barang dan jasa. Statement pemerintah adalah mereka tidak menggunakan pengadaan barang dan jasa karena menggunakan anggaran BA-Bun yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan. Nah, dari situ kami melihat bahwa jangan-jangan kegiatan atau program pemerintah yang dalam tanda kutip ya berpotensi bermasalah ini menggunakan skema BA-Bun begitu, yang mana kalau kita lihat di dalam websitenya Kementerian Keuangan ini tidak ada juga informasi dan kejelasan begitu mengenai pertanggungjawaban BA-Bun dan juga bagaimana perencanaannya. Dan yang terakhir, adanya regulasi yang memberikan impunitas kepada pejabat, dan ini yang menjadi masalah cukup serius juga begitu. Bagaimana kemudian ini di awal-awal Perpu 1 2020 ditandatangani begitu, lalu kemudian ada beberapa pasal yang memberikan impunitas dan memberikan impunitas kepada sejumlah pejabat ketika mereka mengambil keputusan atau kebijakan berkaitan dengan COVID begitu. Mereka tidak bisa dipidana, tidak bisa diperdata, bahkan tidak bisa digugat secara petun begitu. Ini temuan umumnya. Mungkin bisa lanjut, Mbak. Sebagai disclaimer, jadi sejumlah temuan yang ICW yang saya sampaikan ini adalah hasil kerja-kerja yang tapi yang sudah pernah dilakukan dan sedang dilakukan sekarang begitu bersama dengan koalisi. Lanjut. Ini temuan program prakerja, setidaknya ada 4 hal yang kami temukan begitu. Kalau kami coba clustering berdasarkan proses, ada proses perencanaan dan juga proses pelaksanaan. 2 poin pertama itu berdasarkan proses perencanaan yang diduga
bermasalah begitu. Pemilihan platform digital tidak menggunakan mekanisme pengadaan barang dan jasa seperti yang tadi saya sampaikan. Padahal teman-teman KPK itu sudah mengeluarkan kajian yang salah satunya adalah adanya kekosongan hukum terkait dengan proses penunjukan platform digital begitu. Dan kalau tidak salah di salah satu media cetak juga disampaikan pada saat itu berkaitan dengan bagaimana kemudian salah satu platform digital ini mengetahui informasi tentang adanya program prakerja ketika si pimpinan perusahaannya tersebut sedang rapat dengan salah satu menteri begitu. Artinya apa? Proses pemilihan platform digital ini tidak dibuka secara umum dan secara adil begitu. Sehingga yang mengetahui adalah ya pihak-pihak yang memang memiliki relasi dekat begitu dengan dugaannya ya dengan pemerintah. Salah satunya siapa? Salah satunya ya staf sus milenial begitu yang sekarang sudah tidak jadi staf sus karena mengundurkan diri yang harusnya dipecat begitu oleh presiden, tapi presiden tidak mengambil langkah tegas. Lalu kemudian yang kedua, dugaan konflik kepentingan dalam penunjukan platform ini yang tadi sudah saya sampaikan, dan juga ada salah satu hal memang yang menarik adalah ketika pemerintah tidak dapat atau belum mungkin ya melakukan kerja-kerjanya dalam melakukan kurasi lembaga pelatihan. Karena ketika kami melakukan cross-check terhadap, saya lupa, ada sekitar 125 lembaga pelatihan, itu beberapa diantaranya dimiliki oleh partai politik begitu. Orang-orang yang memiliki afiliasi partai politik begitu. Salah satunya ada bendahara, salah satu partai politik di Jawa Timur. Dan salah satunya lagi adalah pernah menjadi tim ses di salah satu capres begitu. Dan ini yang menurut kami ketika kondisi pandemi COVID dan informasi yang disampaikan ini tidak transparan, ini membuka celah bagi para pihak yang memang memiliki privilege begitu terhadap informasi-informasi yang sangat penting dalam konteks program milik pemerintah gitu. Lalu kemudian itu yang kami lihat dalam aspek perencanaan, dalam aspek pelaksanaannya pun juga kami melihat misalkan ada joki pendaftaran kartu prakerja yang mana menurut salah satu direktur operasional kalau tidak salah itu bilang bahwa ya joki prakerja ini bukan kriminal. Ya kami tahu dia bukan kriminal, tapi yang menjadi masalah adalah mengapa loophole tersebut dapat terjadi, yang harusnya itu bisa diantisipasi oleh pemerintah dan juga manajemen pelaksana begitu. Dan yang terakhir tidak tepat sasaran. Selanjutnya, nah ini kajian kami yang temuan kami yang kedua begitu, pengadaan dan distribusi alat kesehatan. Sejak awal ada sejumlah hal yang menurut kami tidak tepat dilakukan oleh pemerintah dalam aspek perencanaan untuk penanganan COVID begitu. Salah satunya adalah pembelian rapid test. Di awal ada beberapa negara, kalau tidak salah ada 7 negara yang membeli rapid test, lalu kemudian dikembalikan karena tingkat akurasinya rendah. Tapi kemudian pemerintah masih memaksakan pembelian tersebut, dan menurut kami ini menjadi satu hal yang sia-sia karena ketika tingkat akurasinya rendah lalu kemudian perlu ada tes lagi misalkan menggunakan PCR, ya artinya akan membebankan 2 kali anggaran negara begitu. Yang pertama rapid test-nya, yang kedua PCR-nya. Kenapa pemerintah tidak langsung beli saja PCR-nya dengan anggaran yang sudah dialokasikan untuk rapid test begitu. Jadi sebenarnya ini masalah pilihan dan juga prioritas pemerintah dalam aspek perencanaan yang menurut kami juga belum tepat begitu. Lalu kemudian yang kedua, adanya potensi kecurangan dalam penyimpanan alat kesehatan. Ketika kami melakukan investigasi dalam aspek pendistribusian alat kesehatan, itu kami menemukan salah satu BUMN yang menjadi rekanan dari BNPB untuk menyimpan alat kesehatan itu diduga tidak memiliki gudang yang
memiliki kapasitas khusus begitu. Jadi salah satu prasyarat untuk misalnya menyimpan alat kesehatan seperti rapid test dan lain-lain itu perlu ada kulkas yang suhunya minus 20 derajat begitu. Tapi ketika kami coba cek lokasi pergudangan ya ternyata gudang tersebut tidak ada begitu. Dan yang terakhir, penyedia barang jasa tidak sesuai dengan kemampuannya. Ada beberapa temuan yang kami lakukan itu penyedia alat kesehatan ini sebelumnya tidak pernah memiliki pengalaman untuk menyediakan alat kesehatan di pemerintahan begitu. Tapi pertanyaannya adalah mengapa pemerintah menunjuk si perusahaan ini sebagai penyedia alat kesehatan. Dan ini yang menjadi problem juga. Selanjutnya Mbak, ini yang terakhir. Ini yang sedang kami lakukan, ICW lakukan bersama dengan teman-teman koalisi, salah satunya lapor COVID-19, begitu, yang mana ada hal yang menarik di dalam aspek insentif tenaga kesehatan. Mungkin ini juga bersinggungan nanti dengan Mas Prastowo, begitu, dan juga Menteri Keuangan. Ada asimetris informasi yang dihadapi oleh tenaga kesehatan mengenai perhitungan insentif, karena di tingkat di lapangan itu teman-teman tenaga kesehatan tidak pernah mengetahui, atau mungkin ada ya yang mengetahui, tapi tidak banyak juga yang mengetahui bagaimana mekanisme penghitungan insentif sehingga setiap bulannya misalkan bidan atau dokter ini mendapatkan insentif misalkan 1 juta begitu. Mereka tidak pernah mengetahui, sebab salah satu analisis kami adalah jangan-jangan pemerintah tidak pernah melakukan sosialisasi begitu. Jadi ada kesan menutupi informasi sehingga ya teman-temannya di lapangan itu bekerja saja begitu. Itu yang menjadi masalah. Ini yang menarik di poin kedua, adanya selisih realisasi santunan kematian bagi tenaga kesehatan. Di tanggal 30 November itu Bu Sri Mulyani menyampaikan bahwa ada 200 orang atau pemerintah sudah menggelontorkan atau memberikan santunan kematian kepada 200 keluarga begitu. Tapi ketika kami coba cross check di data yang dimiliki oleh Kemenq, teman-teman mungkin juga bisa mengakses di djpp.kemenq.go.id. Itu per tanggal 27 November baru ada 142 orang yang diberikan santunan kematian begitu. Pertanyaannya kemudian adalah selisih 48-nya itu kemana begitu. Itu yang pertama. Lalu kemudian jadi kami melihat bahwa ketika pejabat publik menyampaikan satu data yang kemudian ternyata di kementeriannya sendiri itu datanya tidak pasti, ini kami mencurigai bahwa ya jangan-jangan di tingkat internal kementeriannya pun juga bermasalah dari segi data begitu. Untuk santunan kematian secara progres misalkan per Desember saja kemarin itu baru ada sekitar 152, itu yang data resmi ya dari Kemenq. Sehingga ini yang juga menjadi pertanyaan bagi Kementerian Keuangan, dan mungkin di sini Mas Prastowo juga bisa menjawab bagaimana sebenarnya proses dan juga mekanisme, atau sebenarnya sampai saat ini bagaimana sih proses penyaluran insentif tenaga kesehatan begitu. Apalagi kemarin sempat riuh begitu surat yang dikeluarkan oleh Kemenq, tapi kemudian satu harinya itu diubah lagi. Dari sini kan kita juga bisa melihat bahwa perencanaan di dalam konteks penyusunan kebijakan ini juga bermasalah begitu. Dan Mas Wana boleh dipercepat Mas? Ya, ini terakhir Mas, mungkin sebenarnya ini yang menjadi harapan harapan kami begitu, bagaimana kemudian ya tata kelola data, tata kelola anggaran yang dilakukan oleh pemerintah rasanya perlu diperbaiki begitu. Jangan sampai kemudian jargon 4.0 ini itu hanya menjadi gimmick saja. Terima kasih Mas Kresna. Oke, terima kasih Mas Wana. Menarik sekali banyak temuannya. Nah, ini kita sudah terhubung dengan Mas Justinus Prastowo. Mas Justinus mungkin bisa menanggapi atau juga ada paparan bagaimana sih pemerintah mengelola dana untuk penanganan COVID ini. Silakan Mas Justinus. Ya, terima kasih Mas Kresna dan teman-teman semuanya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.
Saya mendengarkan tadi paparan dari teman-teman dan juga yang terakhir dari Mas Wana. Banyak hal yang menarik bisa direspon, didiskusikan. Nah, saya izin sedikit share sambil saya nanti komentari beberapa hal. Saya lebih pengen mendengarkan sebenarnya. Jadi kalau materi saya terlalu banyak, ini saya akan skip saja. Nanti bisa dibaca oleh masing-masing peserta. Tapi saya mau fokus pada konteks dulu ya, karena concern kita sebenarnya saya rasa sama. Kalau kita melihat, teman-teman semua melihat ya, nggak ada yang siap menghadapi COVID ini. Negara-negara maju juga di awal-awal memang gagap juga, karena COVID ini yang membedakan dengan hal yang lain adalah dia faktor endogen, faktor eksogen dari ekonomi, faktor di luar ekonomi yang memang tidak bisa diprediksi. Dan dampak COVID luar biasa sekaligus menyerang kesehatan, sosial, dan ekonomi. Maka kenapa perlu Perpu 1 2020 waktu itu. Lepas dari segala kontroversi, polemik yang ditimbulkan, tadi saya mendengarkan catatan teman-teman, saya mengapresiasi ada banyak concern soal beberapa kegiatan atau program pemulihan ekonomi nasional dan penanganan kesehatan. Tapi pada intinya, Perpu 1 itu sudah merupakan keputusan yang paling ideal yang bisa diambil pada situasi saat itu. Saya menjadi saksi ketika dalam jarak dekat kita melihat tidak mungkin kita melakukan langkah-langkah ordinary di saat kita menghadapi COVID di awal-awal. APBN harus diubah dengan RUU. Itu sangat tidak mungkin waktu itu dilakukan penyusunan RUU dan sidang-sidang. Dan postur APBN yang juga tidak mungkin dipakai secara normal karena ekonomi yang melambat, penerimaan pajak turun, belanja meningkat, mau nggak mau harus defisit di atas 3%. Kalau tidak ada itu, rasanya tidak akan bisa pemerintahan siapapun. Dan faktanya, kalau teman-teman lihat, hampir semua negara defisitnya di atas 5%. Indonesia yang 6,1% realize 2020 itu termasuk yang paling rendah. Bahkan ada yang double digit, ada yang di atas 20%. Itu fakta yang akhirnya terkonfirmasi berikutnya kan. Jadi kondisi Maret 2020 itu bisa kita nilai dari kondisi sekarang sebenarnya. Apa yang dulu dipikirkan ternyata confirm dengan keadaan. Kita harus nambah utang. Defisit tidak mungkin kita penuhi dengan 3% saja dan tanpa utang, itu jelas tidak mungkin. Karena kita tidak mungkin mengandalkan pajak pada saat seperti ini. Maka defisit melebar. Kita nambah pembiayaan 903 triliun. Defisit kita menjadi 1039 triliun rencananya, tapi realisasinya lebih rendah daripada itu. Itu mau tidak mau, lalu kita masih berdebat mempersoalkan utang. Ini juga ahistoris kalau melihat kondisi. Tapi ketika dibanding dengan banyak negara lain, ternyata Indonesia utangnya paling rendah. Baik nominal maupun persentase. Artinya pemerintah sebenarnya masih relatif lebih baik dalam mengelola fiskal kita. Itu fakta yang terkonfirmasi belakangan yang saya sampaikan pada teman-teman. Nah, terkait dengan Perpu yang dituduh memang menjadi impunitas ya bagi pejabat, saya rasa pemahaman kita pada pasal 27 Perpu mestinya cukup jelas. Yang tidak boleh dipidana adalah kebijakannya, sepanjang dengan itikat baik dan tidak ada korupsi. Kalau ada korupsi, clear, nggak ada yang bisa dilindungi. Buktinya Menteri Sosial dan bawahannya itu sudah menjadi tersangka tipikor dalam rangka bansos untuk COVID di bawah Perpu 1. Jadi itu perlu jelas. Kenapa pembuat kebijakan perlu dilindungi? Karena kalau tidak, nggak ada orang berani ngambil kebijakan. Kita punya presiden beberapa kali ada kriminalisasi, ketidakjelasan. Jadi kalau dalam situasi seperti ini tidak ada orang yang berani ngambil kebijakan, keputusan akan makin parah kondisinya. Tapi saya sepakat, governance, tata kelola harus baik, pengawasan dan juga pelaksanaannya. Maka Monef menjadi penting.
Itu yang kami lakukan di Kementerian Keuangan, membentuk Temonef sejak awal. Lalu di tingkat Presiden juga ada Perpres tentang Satgas dan KPCPEN. BPKP, BPK, APH ikut sejak awal dalam penanganan, dan kami juga mitigasi terus, termasuk KPK sangat aktif memberikan masukan. Nah, itu yang terjadi. Dari anggaran 695 triliun bisa terserap 83%. Ini menurut hemat kami sudah cukup bagus. Di tengah pesimisme kita bisa menghadapi COVID ini dengan segala kekurangannya. Jadi saya juga mengajak kita realistis. COVID ini membuka banyak hal. Teman-teman telah melakukan investigasi di lapangan seperti itu. Itulah borok kita yang harus kita akui kekurangan. Dan kita harus segera carikan penutupnya, penambalnya. Harus cari mitigasi supaya tidak terulang lagi. Itu setuju. Dan saya di internal sangat concern pada hal seperti itu. Maka saya pribadi selalu berkoordinasi dengan KSP, dengan NGO. 3 kali kami mengadakan koordinasi dengan teman-teman, kami undang untuk memberikan masukan. Lalu di tengah jalan juga dan di akhir kemarin kita melakukan evaluasi bareng-bareng. Ini secara periodik, tiap minggu kami juga mengundang teman-teman NGO untuk memberikan masukan, kritik, sekaligus saran supaya PEN 2021 juga lebih baik. Ini kira-kira realisasinya. Ada beberapa kekurangan. Lalu debatnya kan, kenapa kesehatannya anggarannya kecil, yang lain-lain gede? Memang kalau kita lihat, ya Mas Wana, Mas Krisna, 87 triliun yang kita sediakan untuk kesehatan tidak terserap semuanya. Bagaimana mau diberi 200 triliun? Kemampuan kita menyerap, membelanjakan juga harus dihitung. Itu menjadi tantangan kita. Tapi kita bersyukur sebenarnya karena COVID ini memberitahu kita. Bisa kok ternyata refocusing anggaran, realokasi anggaran. Selama ini mitos sebenarnya, kalau sampai tidak bisa. Ternyata para kepala daerah itu mau ketika dipaksa oleh keadaan, mereka melakukan refocusing sampai mendapat 60-an triliun. Itu saya rasa perlu diapresiasi. Dan momentum ini yang penting. Kita jaga terus supaya bisa diagregasi menjadi perubahan sosial, sampai ke perubahan kebijakan, perubahan implementasi. Otonomi daerah itu menjadi salah satu faktor yang harus dipertimbangkan. Kekuasaan itu sekarang tidak bulat di tangan seorang presiden, di tangan seorang menteri. Tadi Mas Wana menyampaikan satu contoh soal insentif kesehatan. Jadi konteks ekonomi otonomi daerah, sebagian besar nakes itu domain kewenangan dinas kesehatan, pemerintah daerah sebenarnya, menurut undang-undang pemerintah daerah. Lalu pusat hanya memfasilitasi dan pendanaan dan menyediakan administrasi proseduralnya. Kalau ada masalah di lapangan, cukup pasti mayoritas memang karena di daerah yang belum standar antar daerah dan lain-lainnya. Tantangan kita ada di sana. Tapi itu bukan berarti kita menafikan masalah, justru tantangannya adalah teman-teman kita mari pikirkan desentralisasi yang demikian kuat ini bagaimana bisa kita atasi supaya bisa efektif juga tanpa harus mengabaikan prinsip demokrasi lokal yang juga penting. Ini PR kita bersama. Nggak ada menteri yang punya kewenangan itu. Mendagri itu nggak punya kewenangan untuk melakukan kendali terhadap itu. Menkeu tidak punya di luar fiskal. Kemenkes tidak bisa mengontrol di luar kewenangan pusat dan lain-lain. Itu yang perlu kita pikirkan. Ini sama kalau kita tarik. Soal bansos juga sama. Desain politik kita tidak fit in, tidak kompatibel dengan arsitektur fiskal kita. Bansos itu Kemensos hanya mendesain polisinya, tapi yang punya dinas sosial itu Pemda. Yang memutakhirkan data itu sebenarnya Pemda pertama-tama, lalu diagregasi ke pusat. Terlepas dari pusat seharusnya membuat integrasi data lebih cepat, itu contoh. Nah, serangkaian stimulus di sini menghadapi problem yang sama. Maka tadi saya bilang bisa terserap 83% itu sudah bagus kalau melihat konteks seperti itu. Itu contoh. Nah, sedikit memberikan update pada teman-teman. Ternyata dengan bansos yang diberikan menjangkau 50% dari penduduk termiskin, ini sudah separuh penduduk kita mendapat bansos dengan variasi skemanya, itu cukup efektif, terutama untuk menjaga kelompok miskin dari terjun bebas.
Bisa dibayangkan kalau tidak ada income di mereka, meskipun hanya 300.000 per bulan, 600.000 per bulan, tapi itu besar bagi mereka yang sama sekali tidak punya income. Itu efektivitas yang bisa diukur, rumah tangga itu bisa terjaga pengeluarannya, terutama di desil 1, 2, 3, 4 itu lebih kuat. Nah, di masa pandemi PHK juga banyak terjadi, banyak orang berpindah jadi pekerja informal, insentif stimulus untuk UMKM juga cukup bisa menjaga, meskipun belum merata. Harus diakui, baru 12-an juta yang mendapatkan banpres produktif, jauh dari jumlah UMKM seluruhnya. Tapi toh ini cukup bisa menjaga kalau kita lihat dari dampak yang ditimbulkan. Termasuk saya tambahkan sebenarnya jumlah orang miskin yang meningkat menjadi kurang lebih 10,7% karena pandemi, dengan intervensi kebijakan bisa kita tekan dari 9,69%. Itu juga capaian yang cukup baik. Nah, ini sekarang vaksinasi menjadi game changer kita. Itu juga perlu kita pertimbangkan bagaimana kompleksitasnya. Nah, kalau menurut saya kita juga tidak boleh menelan mentah-mentah apa yang ada ya. Seperti kemarin ada prediksi Indonesia butuh 10 tahun untuk vaksinasi. Itu kan perhitungan linier, tidak memperhitungkan eksponensialnya, distribusi dan sebagainya. Dalam konteks perlu dijaga itu bukan sesegera mungkin memvaksinasi, Mas Krisna, tetapi menjaga ekspektasi publik dengan keterbatasan pasokan, bagaimana itu bisa kita jaga. Jangan sampai pasokan habis, kita belum mendapatkan stok vaksin lagi, lalu seolah-olah kita ini abai. Itu juga tidak boleh. Maka kita perlu mengkombinasikan banyak konteks itu. Nah, saya cepat saja. Beberapa kebijakan akan diteruskan di tahun ini. Mohon dukungan dari teman-teman. Ini butuh support, butuh pengawalan, karena tahun ini pun juga masih sangat besar nilainya. Kurang lebih 619, sekarang sudah naik dari 627 triliun. Ini angka yang sangat besar, maka perlu kita mitigasi bareng-bareng. Nah, untuk media, seperti kemarin saya sampaikan di acara Hari Pers, ada beberapa yang bisa diakses. Ini juga silakan dimanfaatkan. Tahun ini desainnya agak berubah, tidak sektoral. Mas Krisna kemarin yang punya concern ini jangan sektoral ya. Sekarang kita lihat resiliensinya. Kita klasifikasikan yang paling resilience, moderat, dan paling terdampak. Kita lihat subsektornya. Itu yang akan mendapatkan prioritas dari APBN 2021. Nah, ini sama saja, prakerja dan lain-lain, subsidi listrik akan dilanjutkan. Nah, saya update sedikit soal transparansi. Tidak ada sedikit pun pemerintah punya niat untuk tidak transparan. Tapi kalau beberapa data tidak bisa disajikan, ini lebih kepada keterbatasan untuk bisa menyajikan data yang terpisah-pisah itu menjadi satu kesatuan. Sebenarnya ini sudah pernah kita sampaikan juga ke Ombudsman dan ke KPK tentang concern ini. Tapi semua minta pasti dikasih. BPKP, KPK, semua sudah memberikan pengawasan. Maka sinergi sejak awal dirancang secara berkala kita melakukan koordinasi, ada tim Monekpen di Kemenkeu, ada tim di Satgas, ada auditor internal eksternal yang bekerja, memastikan semua bisa berjalan dengan baik. Semua keputusan politik saya pastikan diputuskan dengan DPR. Meskipun cukup perpres, tapi kami selalu berkonsultasi dengan Komisi 11, dengan Banggar, bahkan selalu melibatkan otoritas moneter, itu penting sekali. Dan penegak hukum selalu kita undang untuk melihat secara mendalam data yang ada. Terakhir soal pengawasan. Framework pengawasan yang kita rancang kira-kira seperti ini, kalau teman-teman bisa melihat. Pengawasan di pembiayaan, utang itu juga perlu diawasi seperti apa, belanjanya seperti apa, dan insentifnya seperti apa. Ini semua sekarang sedang diintegrasikan, dikompilasi dalam rangka audit BPK. Lalu tim-tim yang ada juga sudah dikoordinasikan di internal, itu inspektorat masing-masing bekerja, berkoordinasi, dikoordinasi Itjen Kemenkeu dengan BPKP, APH juga terlibat, ini terus diagregasi sampai ke pertanggungjawaban dalam audit dengan BPK. Itu kira-kira flow-nya. Lalu Itjen Kemenkeu juga secara awal sudah melakukan identifikasi, baik pembiayaan, belanja maupun insentif. Sinergi antara inspektorat juga dilakukan, termasuk dengan Pemda.
Ini jenis-jenis pengawasan yang dilakukan cukup banyak, dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawaban. Lalu strategi-strategi yang juga sekarang sedang dilakukan. Ini beberapa koridor pengawasan, skema yang dibuat termasuk dengan APH juga selalu dilakukan. Jadi saya pastikan koordinasi sangat baik, Mas Kresna. APH itu kita undang, kita ajak dengan Bareskrim, dengan Kejaksaan Agung, KPK, kita concern. Dan korupsi-korupsi yang terbongkar itu sebagian besar juga akibat kolaborasi. Kami berkoordinasi dengan KPK, dengan APH, KPK lalu menyurati kementerian terkait, dan lain-lain. Akhirnya ada penindakan, itu tidak lepas dari sebuah proses yang terjadi. Nah, setelah sedikit, saya mau update soal insentif nakes, supaya untuk pengetahuan teman-teman juga. Jadi teman-teman, sebenarnya begini kejadiannya ya. Insentif nakes kemarin itu dibilang mau dipotong, tapi akhirnya diberlakukan seperti yang semula. Itu begini. Yang kemarin diungkap ke publik itu surat Menteri Keuangan. Itu bukan surat keputusan, itu surat. Surat biasa, korespondensi dengan Menteri Kesehatan. Itu terjadi terus-menerus, dinamis. Setelah surat itu terbit pun Menkes langsung follow up dengan surat, selain telepon. Lalu akan di follow up juga dengan surat dan seterusnya. Jadi itu bukan hal yang berhenti. Loh, kenapa kok terkesan dipotong insentif nakesnya? Jadi begini, APBN 2021 itu kan dirancang sejak April Mei 2020. Prosesnya terus berlangsung begitu secara bottom up, dan itu dibuat secara bertahap, berjenjang, sampai diputuskan jadi undang-undang di November. Asumsi waktu dibuat, COVID ini sudah selesai, tinggal vaksinasi sebenarnya. Tapi ternyata kan tidak faktanya. Nah, ketika Desember kita menemui fakta bahwa COVID masih ada, bahkan relatif tinggi penularannya, ada sidang kabinet, ada ratas, ada koordinasi antar menteri, mengubah anggaran tidak mudah. Kalau saya pikir ya gampang, tinggal coret-coret aja jadi. Ini kan bukan. Anggarannya Kemenkes, anggarannya Pemda, anggarannya Kemenkeu. Bagaimana diintegrasikan? Maka kemarin itu sambil realokasi, refocusing selesai di akhir Februari ini, kita bayarkan dulu sesuai dengan yang ada. Kita sanggupi, jangan sampai dirapel nanti. Memang konsekuensinya dengan duit yang ada, ya 50% dulu dibayarkan. Nanti ketika realokasi refocusing selesai, dibayarkan berikutnya begitu. Selisihnya bisa dirapel. Tapi memang ini kejadian yang sangat dinamis ya, saya bisa memahami, dan kami juga berterima kasih atas masukan dari banyak pihak, atas kritisisme dari publik. Ini bisa dipercepat, hal yang mungkin butuh waktu, ternyata bisa diselesaikan dalam hitungan hari. Itu saya rasa yang penting, dan saya terus mohon dukungan. Kami sangat terbuka untuk itu. Yang dilakukan oleh teman-teman jurnalis sangat membantu. Kami berterima kasih. Tugas kita masih banyak, waktu kita masih panjang. Jangan sampai terulang lagi kejadian-kejadian yang melakukan abuse. Kita zero tolerance pada itu. Mudah-mudahan kita dengan bersinergi akan lebih baik. Saya rasa tanggapan sementara itu, Mas. Nanti kalau akan dielaborasi, saya persilahkan. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Mas Prastowo. Nah, teman-teman, ini sudah ada beberapa pertanyaan. Mungkin mempersingkat waktu, aku akan bacakan beberapa kelompok pertanyaan yang saling terkait. Nanti bisa dijawab oleh masing-masing narasumber atau yang ditujukan. Ini ada pertanyaan menarik. Pertama terkait dengan menyambung tadi yang kebijakan soal untuk meringankan ini, Mas Prastowo. Jadi ada pertanyaan dari Mbak Ria Wulandari soal kenapa subsidi gaji tidak dilanjutkan. Padahal kalau menurutnya itu sangat membantu sekali, daripada prakerja yang dinaikkan 2,4 dan di awal sudah disoroti oleh ICW soal masalah pelaksanaan kartu prakerja itu. Nah, terkait itu juga ada terkait dengan soal masalah akses
gitu. Akses data publik ini disampaikan oleh Bang Jackson Simanjuntak. Ini soal data yang sifatnya terbuka ini aksesnya gimana ya? Kemudian juga ada dari Mbak Yatullah itu terkait dengan langkah konkret untuk kontrol sosial yang dilakukan oleh pers dan juga LSM. Nah, mungkin kita akan bahas soal 3 itu dulu. Silakan mungkin bisa dimulai dari Mas Wana untuk terkait bagaimana kontrolnya sih, kontrol sosial yang dilakukan oleh LSM dan juga teman-teman media. Dipersilahkan. Ya, sampai saat ini yang dilakukan oleh ICW dan juga teman-teman koalisi lainnya begitu masih melakukan proses pemantauan terhadap data-data dan informasi yang disampaikan oleh pemerintah. Namun memang sayangnya akses tersebut kami kesulitan. Misalkan saya ambil contoh, BNPB itu punya satu kanal, mungkin teman-teman nanti juga bisa akses di locker.bnpb.go.id/s/gugus tugas COVID-19. Di dalam website tersebut itu sebenarnya ada sejumlah informasi. Salah satunya misalkan terkait dengan distribusi alat kesehatan. Nah, sayangnya informasi tersebut tidak terupdate secara setiap harinya begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, akses data lainnya misalkan akses data anggaran begitu. Sejak awal misalkan koalisi anggaran ICW bersama teman-teman Fitra, TI, IBC dan beberapa kelompok masyarakat lainnya sudah meminta begitu kepada pemerintah agar setiap proses atau setiap update yang dilakukan perharinya bukan hanya pada aspek berapa jumlah kasus begitu, tapi juga bagaimana anggaran yang sudah digelontorkan untuk apa saja. Misalkan untuk alat kesehatan sudah berapa, rumah sakit mana saja yang sudah diberikan, insentif tenaga kesehatan berapa saja yang sudah dibayarkan dan lain-lain begitu. Nah, tapi kan itu yang tidak tergambar sampai saat ini. Padahal yang dibutuhkan adalah kalau memang pemerintah ingin meminta masyarakat untuk mengawasi dalam pengelolaan anggaran, ya baiknya pemerintah juga memberikan akses tersebut begitu, sehingga secara bersama kita sama-sama saling mengawasi begitu. Kalaupun memang nanti ada para pihak yang dalam tanda kutip ya ingin menyalahgunakan data tersebut, kita bisa merujuk misalkan di dalam Undang-Undang KIP 14. Di situ ada sanksinya bagi setiap orang yang menyalahgunakan informasi publik bisa dikenakan pidana begitu. Jadi pemerintah pun sebenarnya juga punya instrumen untuk dalam tanda kutip ya memidanakan para pihak yang memeras dan lain-lain begitu. Tinggal bagaimana kemudian keterbukaan pemerintah saat ini yang diharapkan begitu. Begitu Mas Kresna. Oke, ke Mas Prastowo tadi soal kenapa subsidi gaji tidak dilanjutkan di tahun depan ini, Mas? Ya, terima kasih. Ini setelah melalui serangkaian rapat dan sidang kabinet diputuskan, memang skema bantuan subsidi upah BSU meskipun itu bagus ya, cukup membantu, tapi kita untuk sementara ini ya diputuskan tidak dilanjutkan dulu karena perlu perbaikan database. Kita tidak mau ada penyimpangan sehingga yang tidak berhak menerima dan yang berhak malah tidak menerima. Ini juga menjalankan rekomendasi KPK yang meminta program ini dihentikan dulu sampai dengan perbaikan database. Maka kalau teman-teman baca kemarin ya, Bu Sri Mulyani kan ditunjuk menjadi Ketua Satgas Data Vaksinasi. Ini juga menunjukkan pemerintah punya concern untuk memperbaiki data sehingga akan lebih efektif. Nah, itu progresnya. Apakah nanti akan diberikan? Bisa jadi, karena program PEN ini dinamis. Yang kemarin belum ada, bisa sekarang ada, dan sebaliknya. Nah, sama dengan prakerja itu didesain ulang supaya lebih responsif. Apakah nanti bisa diberikan lagi? Saya rasa ketika database sudah bagus, dipastikan ada data cleansing yang memadai, tidak ada salahnya ini dipertimbangkan. Tapi sampai saat ini pilihan pemerintah adalah meneruskan skema bansos yang ada, terutama tunai, ini penting sekali. Pelajaran kita kemarin
Yang dikorupsi itu kan program baru sebenarnya. Jadi kalau PKH, BPNT itu relatif program lama yang settle, tapi program baru kan yang sembako Jabodetabek itu yang gampang dikorup karena betul-betul tidak ada governance yang baik dari sisi data maupun dari sisi distribusinya. Itu yang saya kira jadi pengalaman penting. Jadi intinya pada data, Mas. Kalau ini bisa di-solve, saya kira akan sangat mungkin untuk diteruskan. Begitu kira-kira. Nah, oke, ini kita ke teman-teman wartawan ini ada pertanyaan menarik dari Bang Jackson itu soal bagaimana sih kalian mengawali mengumpulkan data untuk liputan sekarang ini yang teman-teman tulis. Mungkin bisa cerita sedikit perwakilan dari teman-teman. Terus kemudian ada soal ada nggak intervensi soal ketika teman-teman menulis soal itu? Misalnya ini ditanyakan ke Sharon ya, soal liputan narasi terkait dengan kondisi ICU. Apakah ada intervensi dari setelah liputan itu? Silakan dari teman-teman jurnalis. Perwakilan dari Mbak Luh mungkin, atau dari Sharon. Sharon silakan. Oke, thank you Mas Kresna. Kalau dari saya sih di awal itu kalau urusan data mungkin nggak menemukan masalah yang besar ya. Kalau kesulitan buat saya sendiri waktu itu karena ini liputan pertama saya yang benar-benar all data gitu base-nya, jadi masih kagok gitu, jadi pelan-pelan banget. Cuman akhirnya waktu itu dibantu sama, sempat ngobrol sama teman-teman dari Lapor COVID, kemudian dapat akses juga data dari Kawal COVID, kemudian setelah itu sih jadi lebih lancar sih gitu, karena datanya sebenarnya available kalau saya, nggak tahu kalau Mbak Mas yang lain gitu yang ngulik data juga gitu sih setelah itu. Jadi langkah selanjutnya setelah udah nentuin angle yang fixnya apa, setelah itu baru memilih datanya, sampelnya, kemudian dalam rentang waktu tertentu juga ditentuin supaya valid gitu. Jadi nggak misalnya tadi 2 minggu sebelum pilkada kemudian dibandingkan dengan 1 minggu setelah pilkada gitu kan, pasti datanya akan aneh dan nggak valid gitu untuk melihat kenaikannya gitu sih. Kalau terkait dengan yang ICU, karena saya di situ nggak cukup banyak terlibatnya ya Mas Kresna. Jadi kalau setahu saya so far sih belum ada intervensi apa-apa sih gitu. Oke, terima kasih Sharon. Mungkin yang lain ada yang mau menambahkan? Dari Mas Jamal atau dari Mas Zainul? Mbak Lu? Halo. Ya, silakan Mas Jamal. Kebetulan data yang aku pakai kemarin sempat diunggah ya. Jadi beruntung kemarin sebelum di drop itu kita sempat selamatin beberapa data itu. Jadi itu sih, karena kemarin kita dapat data yang di-share ke publik oleh lembaga resmi pemerintah Kota Semarang. Terus kita karena ada kejanggalan kita selamatin ya data-data itu, kita arsip dulu. Dan ternyata malah diturunkan kan, berarti itu semakin menambah kecurigaan kita wartawan-wartawan di Semarang. Diturunkannya itu waktu ada teman yang juga ngangkat ini awal-awal itu konfirmasi ke Bapeda. Setelah konfirmasi dicek lagi datanya udah hilang waktu itu awal-awal. Tapi data itu udah cukup kayak data babon sih menurutku di liputanku. Jadi tinggal membunyikan data itu aja. Itu aja sih Mas Kris. Oke. Selanjutnya ini ada pertanyaan lain untuk Mas Prastowo lagi nih, soal upaya yang dilakukan Pemda dalam optimalisasi BTT untuk menekan angka positif COVID. Nah ini sebenarnya gimana sih Mas kalau untuk BTT? Ya, BTT kan memang skema yang dimungkinkan diberikan oleh otoritas ya, Mendagri waktu itu dalam konteks APBD untuk menangani bencana. Memang ini menjadi problematis ya, karena BTT ini dimungkinkan dari realokasi refocusing anggaran. Dalam penggunaannya kan Pemda-Pemda ini otonom. Karena uang itu uang hasil realokasi, refocusing atau sumbangan yang diberikan. Ini bukan yang dana dari pusat sebenarnya. Dana pusat nanti berbeda lagi skemanya. Jadi untuk daerah saya mendorong memang teman-teman lebih concern dan lokusnya di sana sebenarnya, di daerah lokusnya itu.
Karena bantuan pusat itu ujung tombaknya pun juga daerah sebenarnya. Jadi yang kita harapkan sebenarnya bagaimana publik itu bisa lebih masuk ke dalam detail, dalam teknis di penganggaran dan di pelaksanaan di daerah, itu battle-nya ada di sana. Problematisnya di mana? Sebagian besar Pemda itu mengalokasikan BTT, tapi kan dengan asumsi. Satu asumsi yang tidak bisa dipungkiri adalah pendapatan asli daerah yang turun sangat dalam waktu COVID ini. Nah, jadi angka yang tertulis tadi belum tentu terpenuhi semuanya karena ketersediaan anggaran tidak memadai di daerah. Ini tantangan kita. Jadi memang seperti DKI itu juga problem kan, anggarannya turun hampir separuh karena betul-betul shrinking itu. Itu tantangan. Nah, kita berharap memang ada jalan keluar untuk ini. Satu-satunya ya pusat memang yang diandalkan. Selain melalui skema DAU, DAK non fisik, dana bagi hasil, juga skema-skema bansos, juga pinjaman daerah. Ini juga perlu disosialisasikan. Jadi saya rasa itu. Tadi ada satu pertanyaan lagi soal data ya, saya lihat tadi di chat. Bagaimana data daerah yang berantakan? Nah, itu yang sebenarnya perlu kita dorong. Karena data itu juga otoritas masing-masing daerah, terutama untuk penerima bansos. Kalau daerah itu rajin memutakhirkan ya akan akurat, kredibel. Kalau tidak ya sulit. Ini menurut saya yang perlu juga didorong. Masing-masing kepala daerah apakah sudah cukup responsif dalam melakukan pemutakhiran data, karena ini menyangkut nasib rakyatnya, warganya gitu. Nah, mudah-mudahan itu bisa didorong. Kalau pusat ya sekarang intervensinya adalah yang belum kredibel nggak kami kasih duit dulu, gitu kira-kira. Sambil nunggu itu kredibel. Itu pengalaman dari 2020 kemarin. Begitu Mas Krisna. Oke. Ke Mas Wana, coba Mas Wana soal pengawasan data ini gimana kalau menurut Mas Wana? Ini ada beberapa pertanyaan soal bagaimana sih kemudian kalau misalnya data ini kan diproduksi oleh pemerintah begitu. Bagaimana pengawasannya, apakah data ini sudah benar atau belum gitu. Karena di lapangan kan seringkali tidak tepat sasaran gitu. Ya, kalau yang selama ini dilakukan oleh ICW sebenarnya Mas, kami melakukan menggunakan data silang begitu. Misalkan tadi kenapa muncul angka 500 sekian miliar untuk pembelian rapid test, itu kami tidak mendapatkan nominalnya dari pemerintah pusat begitu. Kami mendapatkannya dari pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, yang mana dalam aspek pengadaannya itu menurut kami cukup bagus. Sehingga kami coba untuk melakukan cross tabulasi data tersebut. Apakah benar atau tidak? Ya itu memang perlu ada disclaimer dari mana penggunaan datanya. Tapi setidaknya yang kami coba lakukan adalah ICW ingin membuat data pembanding yang selama ini tidak diberikan oleh pemerintah begitu, atau tidak disediakan oleh pemerintah. Sehingga ketika ICW menyampaikan hal tersebut, harapannya adalah pemerintah secara terbuka menyampaikan data yang sebenar-benarnya begitu. Karena bagaimanapun juga ketika kita sulit untuk mengakses data dan kemudian perlu ada langkah advokasi dan data tersebut dimiliki oleh pemerintah, ya pada akhirnya advokasi kita tidak berjalan begitu kan, sehingga memang perlu ada cara-cara lain yang perlu kita gunakan begitu, entah itu akses informasi melalui komisi informasi kah atau kanal-kanal lain begitu. Misalkan dalam konteks prakerja begitu, kami pernah meminta dokumen kontrak pada bukan kontrak sih, tapi perjanjian kerjasama antara platform digital dengan Kementerian Perekonomian. Kami menggunakan mekanisme keterbukaan informasi begitu. Sampai sekarang prosesnya sedang di PT UN gitu. Dan ini yang kami coba lakukan untuk tetap mendorong pemerintah itu ya memberikan informasi dan data begitu. Karena itu bukan untuk ICW tapi untuk masyarakat dan juga untuk teman-teman wartawan yang menjalankan kerja-kerja jurnalistiknya begitu. Oke. Nah, ini ada dari Mbak Diana. Ini menurutku pertanyaan juga menarik sekaligus usulan ya ke Mas Prastowo. Mengapa pemerintah tidak menginformasikan by name by address
keluarga penerima manfaat sebagai penerima bansos gitu. Misalnya nama penerima ditempel di kelurahan, balai desa agar masyarakat ikut mengontrol. Tapi tambahan dariku Mas, misalnya mekanisme soal by name by address itu kan sudah diterapkan juga di PKH yang sebenarnya program yang sudah settle tadi disampaikan oleh Mas Prastowo. Tapi kalau kita melihat evaluasinya di tahun 2019 ketika sebelum pandemi PKH aja itu prosesnya pun masih banyak data yang double, kemudian masih ada penerimaan manfaat yang seharusnya tidak mendapatkan bantuan begitu Mas. Ya, emang lagi-lagi ini tantangan kita ya untuk integrasi data. Itu yang penting. Maka KPK pun juga mendorong untuk ini dan sebenarnya pemerintah, Kemenkeu terutama sampai saat ini terus berkoordinasi dengan KPK untuk melakukan integrasi data. Kita sekarang itu melakukan pengolahan data BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, Dukcapil, wajib pajak dan sebagainya untuk diintegrasikan sehingga itu bisa dipakai di semua lini bansos nantinya. Maka kenapa kemarin lalu muncul peringatan KPK ke Kemensos supaya hati-hati tuh dengan bansos, rawan penyelewengan karena begini terjadi. Lalu KPK juga menyurati Menaker untuk meninjau ulang penerima BSU tadi. Saya sepakat itu Mas, kita dorong ya, kita dorong bareng-bareng. Kalau dari Kemenkeu tentu sangat senang apabila ini dilakukan, terutama kita mendorong pemerintah daerah itu proaktif untuk mempublikasikan calon penerima siapa, lalu diverifikasi oleh publik, sehingga yang tidak berhak itu betul bisa dicoret, itu penting. Nah kemarin itu, ya karena ini jatah sifatnya ya, di awal-awal itu, Pemda mendapatkan sekian-sekian, di RT RW lalu dibagi habis, yang penting 20-25 orang, yang kenal dengan RT RW mungkin juga akan mendapat, yang lainnya tidak. Ini juga keliru ya, tidak tepat. Nah saya rasa dari titik ini kita bisa berangkat, kita bisa mendorong transparansi dimulai dari penerima di tiap-tiap daerah itu. Di sini adalah domain kewenangan Kemendes dan Kemendagri saya rasa untuk mendorong, dan Kemensos itu bisa memainkan instrumen itu. Dari kami nanti bisa berkontribusi. Kalau belum transparan ya jangan ditransfer dulu uangnya, sehingga ada trade off, ada timbal balik dengan Pemda. Nah kalau ini bisa didesain, mari kita pikirkan bareng-bareng. Kemarin dengan teman-teman NGO, kami juga coba diskusikan ini. Nanti kita akan ketemu lagi, mudah-mudahan bisa segera kita eksekusi. Oke, Mas, ini ada satu lagi pertanyaan terkait dengan insentif nakes. Ya. Ini kan kasus di Jambi misalnya ada telat 7 bulan, kemudian tidak turun tepat waktu. Nah, apakah kemudian dari Kemenkeu itu bisa memberikan sanksi apa yang bisa diberikan gitu? Ya, jadi begini, Kemenkeu kalau untuk insentif nakes hanya membayar tugasnya. Sepanjang klaimnya sudah lengkap, diterima dari Kemenkes, langsung kita bayar. Jadi setelah diteliti, ada 2 kali kejadian ya. Awalnya dengan Permenkes yang ada, itu sulit karena terlalu rumit prosedurnya. Oleh Pak Terawan dulu dipotong prosedurnya dengan surat pernyataan mutlak, sehingga bisa lebih pendek. Nah, tapi ternyata belum standar ini dalam praktek, terutama yang daerah. Kalau yang pusat tidak jadi isu lagi, rumah sakit di bawah pusat tidak jadi isu. Tapi yang Pemda tadi, karena kan flow-nya masing-masing rumah sakit nanti melakukan klaim ke Dinkes lalu agregasi ke Kemenkes, PPSDM. Itu yang seringkali ada beda penafsiran terkait dengan misalnya jumlah jam kerja, lalu persyaratan-persyaratan yang harus dilampirkan. Itu yang seringkali belum lengkap. Setelah diverifikasi di PPSDM, dikembalikan lagi. Sebagian setelah dikembalikan tidak balik lagi, Mas. Jadi ini juga soal komunikasi. Jangan-jangan yang lama ini karena klaim yang sempat ditolak karena tidak lolos verifikasi, tidak disampaikan lagi. Padahal si nakesnya merasa dia berhak. Nah ini komunikasi antara Dinkes dengan rumah sakit, saya rasa perlu lebih transparan.
Sehingga betul-betul informasi yang diterima para nakes pun juga sama. Kalau ada masalah, silakan, itu mestinya bisa diselesaikan dan dimitigasi oleh Pemda masing-masing melalui Dinkes itu. Oke. Satu lagi Mas, ini soal data lagi. Sebenarnya data apa saja yang bisa dibuka oleh Kementerian Keuangan yang bisa diakses oleh publik? Nah ini juga mungkin menyambung ke teman-teman jurnalis, mumpung ada Mas Prastowo ini. Sebenarnya data apa sih yang dibutuhkan oleh teman-teman jurnalis di masa pandemi COVID ini untuk pengawasan penggunaan anggaran? Silakan Mas. Iya, iya. Jadi nanti teman-teman butuh data apa, silahkan dikompilasi sehingga kami kan sedang menyusun dashboard untuk program ini. Jadi nanti akan ada di dashboard. Tahun lalu sudah dirancang dashboard, tapi memang ada keterbatasan sehingga tidak bisa dieksekusi dengan baik. Nah, data sepanjang di Kemenkeu tentu karena turunan APBN nggak ada persoalannya. Alokasinya berapa di kementerian mana itu bisa diakses. Tapi data DIPA ini ada di masing-masing kementerian lembaga, Mas. Jadi bukan di Kementerian Keuangan, itu domain kementerian lembaga. Problemnya kan lalu bagaimana mengintegrasikan DIPA dengan data Kemenkeu. Sebenarnya bisa, tapi karena itu kewenangan masing-masing, kami agak kesulitan kalau dipublish di Kementerian Keuangan. Tapi diminta di masing-masing KL, mestinya boleh DIPA itu, karena itu bukan rahasia. Nah, ini soal komunikasi menurut saya. Kalau undang-undang keterbukaan informasi publik dipakai, menurut saya tinggal dilihat yang rahasia itu yang seperti apa. Di luar itu mestinya boleh. Nah, ini saya rasa perlu kita sepakati. Saya usulkan teman-teman nanti bisa koordinasi dengan KIP, mungkin nanti bisa difasilitasi oleh KPK, supaya bisa disepakati. Toh ini kan untuk masyarakat, untuk rakyat, jadi mestinya tidak ada yang disembunyikan. Saya setuju. Dari kami yang merupakan domain Kemenkeu pasti akan kami buka. Kalau ditanya kami jawab. Kalau sampai sekarang ada wartawan yang tidak dijawab, itu bukan karena nggak mau dibuka, tapi sebagian itu karena belum selesai diputuskan, sehingga tidak dapat kami sampaikan ke publik terlebih dahulu. Itu soal kode etik saya sebenarnya. Tapi di luar itu rasanya boleh. Contohnya kan pajak, data perpajakan yang boleh tidak boleh seperti apa, itu juga ada batasannya. Nah, rasanya itu yang perlu kita dalami bareng-bareng, teman-teman coba dibuat listnya, yang kira-kira dibutuhkan apa, lalu nanti dengan KIP kita bisa lihat, yang tidak boleh ya sudah, tapi yang boleh mestinya dibuka. Saya rasa itu, Mas. Mas, ini ada satu lagi terkait soal pertanyaan dari Mas Alexander dari Bengkulu, soal data rincian jumlah transfer ke daerah ke pusat gitu. Sebenarnya apakah ini bisa diakses kemudian karena kalau ceritanya Mas Alex belakangan ini Pemda selalu melakukan refocusing pemangkasan anggaran di satu perangkat daerah dengan alasan tidak ada transfer dari pusat. Imbasnya ada banyak program yang akhirnya tertunda dan pembayarannya juga tertunda gitu. Ya. Kalau alokasi secara umum mestinya bisa dilihat di website DJPK Kementerian Keuangan. Tapi kalau sampai rinci, saya rasa itu Pemda yang harusnya membuka, karena yang membuat belanjanya Pemda. Angka gelondongannya ada di Kementerian Keuangan. Nah, ini yang perlu dilihat detail memang oleh teman-teman, nagih ke Pemdanya. Itu pun dipublish mestinya. DAK fisik, non-fisik, DBH seperti apa, digunakan untuk apa, itu mesti jelas. DIPA daerah pasti punya, karena yang membelanjakan daerah sendiri, bukan daerah ke pusat. Jadi memang kalau kita lihat lokusnya banyak di daerah ini ya. Karena memang kita tahu dampak dari otonomi daerah, memang kewenangan itu sebagian besar sudah di daerah. Dan yang seringkali kita lupakan, kita ini terlalu fokus di pusat, dan pusat juga kesulitan untuk mengorkestrasi dengan daerah. Rasanya ini momentum yang baik untuk melakukan upaya duduk bareng, sehingga kita bisa mengawasi dengan lebih baik. Mumpung masih awal tahun lah gitu kira-kira ya. Oke. Nah, aku ke teman-teman jurnalis nih, sebelum nanti satu pertanyaan terakhir. Kira-kira kalau dari teman-teman jurnalis yang melakukan liputan gitu, sebenarnya kebutuhan apa, data apa yang menurut teman-teman itu krusial tapi sulit didapatkan? Termasuk mungkin dari Mas Wana juga ada apa yang mungkin dianggap selama ini ditutup-tutupi oleh pemerintah gitu.
Dari Mbak Luh tadi sempat menyampaikan soal transparansi, Mbak Luh mungkin? Ya, kedengaran suara saya? Ya, Mbak. Terima kasih. Ya, ini terjadi sejak awal-awal pandemi juga ya, mungkin sampai saat ini, bahkan data-data yang, apa istilahnya, mendasar gitu ya, mengenai epidemiologi kasus gitu ya, yang, rinci, masih sulit diakses ya. Data-data paling data-data total ya, misalnya, sembuh, meninggal gitu biasanya, kemudian yang hariannya ya, memang diupdate ya, ada, infografis biasanya yang dibuat oleh humas pemerintah atau satgas yang isinya grafik gitu yang dasar mengenai kasus baru terkonfirmasi yang meninggal, yang sedang dirawat gitu. Nah, tapi yang kita perlukan kan lebih ke epidemiologi kasus ini gitu kan, gitu. Itu sih yang juga kita temukan di awal-awal ketika kita wawancara dengan beberapa epidemiolog di Bali. Mereka sendiri juga waktu itu ya, di awal-awal, merasa nggak dilibatkan gitu dan juga tidak mendapat tidak bisa membaca gitu data-data sendiri. Ini kan agak ironis gitu. Termasuk ini kalau kaitannya dengan liputan saya mengenai pengelolaan dana di tingkat desa adat, itu datanya harusnya ya, per desa ya, kalau nggak bisa per banjar, kalau di Bali kan ada istilah banjar, turunannya desa. Per desa itu dijelaskan gitu, apa namanya, kasusnya, wilayahnya dan lain-lain, itu baru data kasus. Nah, ini untuk pelayanan publik misalnya yang sering kami dapatkan ya mengenai, realisasi anggaran, untuk apa saja, itu kan sangat mendasar juga ya gitu. Misalnya kan ada beberapa, sektor utama misalnya di kesehatan, di JPS, jaring pengaman sosial dan, dampak ekonomi. Itu kan, setidaknya harus ada detailnya lah, ada subnya lah. Kalau nggak detail banget ya subnya lah minimal ya, untuk apa, karena kenyataannya, tiba-tiba ada promosi pariwisata gitu-gitu, yang mendorong apa, meng-hire, sekian ratus influencer gitu. Nah itu kan kadang-kadang yang bikin kita kaget dan bikin gaduh gitu kan. Kita akhirnya terbelah ini, konsentrasi kita untuk menangani hal-hal yang krusial karena, ketiadaan data-data itu gitu. Itu sih, Mas, mungkin ada lagi saya persilakan ke teman lain. Silakan satu lagi mungkin. Mas Zainuddin mungkin. Mas Iya, Zainu, Mas. silakan. Jadi mungkin ada beberapa persoalan, misalkan dari sisi anggaran, ini kan misalkan dari legislatif ini kan fungsi pengawasan tidak bisa maksimal. Salah satu dalihnya adalah Perpu ya kalau tidak salah soal BTT itu. Jadi itu selalu jadi dalih mereka tidak bisa bekerja dengan maksimal untuk meminta detail. Jadi selalu data general yang disampaikan. Pemerintah daerah pun juga mengacu pada itu sebagai dasar mereka soal anggaran itu tadi. Nah, data yang terakhir yang saya dapat, data yang awal pertama kali ketika 83 miliar masih awal itu kan diunggah di Instagram, media sosial mereka, data general saja, detail tidak. Setelah itu tidak ada. Data terakhir pun yang saya dapat itu harus trik komunikasi saja, padahal ternyata kalau dari Dinas Keuangan Daerah ada laporan secara berkala ke Kementerian Keuangan. Nah, ini jadi persoalan kenapa tidak kemudian disampaikan ke publik juga, karena secara prinsip anggaran ini kan anggaran yang bersumber dari dana publik, tapi kemudian tidak disampaikan pula peruntukannya dan realisasinya juga kepada publik. Satu soal itu ya. Dua soal data kesehatan itu tadi. Ini kan juga jadi problem serius. Sektor kesehatan ini kan juga jadi salah satu yang masih sepertinya cukup minim untuk transparansi data itu, sinkronisasi misalkan bagaimana sih alur data dari daerah rumah sakit pengambilan pengetesan sampai ke sampai ke Kementerian Kesehatan, kemudian alurnya distribusi ke daerah seperti apa, tidak kemudian dipegang oleh masing-masing rumah sakit. Jadi pola atau tadi database besar yang sebenarnya tidak ada, dan ini jadi satu persoalan serius. Pemetaan kasusnya, usia pasiennya, sampai sekolah yang kemarin pendidikan mau dibuka itu kan tidak pernah ada data berapa banyak jumlah guru ataupun murid yang itu pernah punya kasus dan tidak pernah disampaikan ke publik. Langkah kebijakan yang diambil juga tidak pernah
berbasis data-data yang diumumkan secara terbuka. Jadi itu jadi beberapa banyak persoalan serius di penanganan COVID. Kira-kira seperti itu sih, Mas. Siap, terima kasih banyak Mas Zainul. Ya. Teman-teman, ini berhubung waktu kita tinggal 5 menit lagi, mungkin kita akan gunakan untuk closing statement dari Mas Justinus Prastowo dan juga Mas Wana, dipersilakan. Ya, Mas, terima kasih. Sekali lagi terima kasih teman-teman Haji yang telah memfasilitasi diskusi yang baik ini. Kami juga berterima kasih untuk semua masukan, saran, kritik yang diberikan. Kalau dengan kami, saya rasa kami terbuka ya, silahkan dimanfaatkan. Apapun kami sepanjang memang tersedia dan dimungkinkan, kami sangat siap untuk diskusi. Selama ini kami juga sangat terbuka untuk itu. Dukungan semua pihak sangat dibutuhkan. Ini saatnya kita betul-betul kerjasama. Tidak mungkin pemerintah sendirian, karena sangat berat situasinya. Dan mohon terus dikawal, ini pertaruhan besar kita, kalau sampai tidak berhasil kan ini kerugian buat kita semua. Ini saatnya untuk terus bekerja untuk negeri ini, saya rasa. Kalau boleh memilih, saya juga memilih WFH dan nganggur sebenarnya ini, tapi ini panggilan ya, udahlah saya jalani saja. Toh ya sedikit-sedikit kita bisa mengawal juga dari dalam. Dan mudah-mudahan dengan bantuan dukungan teman-teman, kita terus bisa memperbaiki, saya optimistik ya, kita mari belajar dari pandemi ini untuk menjadi lebih baik, terutama dalam hal sosial kapital kita yang perlu ditransformasikan. Sekali lagi terima kasih Mas Wana, Mas Krisna, dan Mbak Mas kalian. Mudah-mudahan kita selalu sehat terus dan dapat terus bersinergi. Terima kasih, Mas. Ya, Mas Wana. Ya, closing statement Mas ya. Terima kasih teman-teman Haji yang sudah memfasilitasi diskusi dengan stakeholder. Mas Prastowo ini juga beberapa kali juga sering diskusi dengan ICW dan menjadi masukan juga bagi pemerintah bagaimana kemudian tata kelola anggaran terutama dan juga tata kelola data perlu ditingkatkan, karena bagaimanapun juga saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Mas Prastowo bahwa pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Oleh sebab itu pemerintah juga perlu membuka datanya bagi untuk masyarakat sehingga masyarakat pun juga bisa membantu pemerintah apa yang yang dibutuhkan begitu dalam aspek pengawasan dan juga dalam aspek pengawasan. Nah, yang terakhir memang tentunya masyarakat sipil dan jurnalis juga perlu berkolaborasi ke depannya, karena bagaimanapun juga kerja-kerja kita itu membutuhkan data dan juga membutuhkan akses informasi yang banyak, sehingga memang relasi antara jurnalis dan juga teman-teman NGO itu sangat dibutuhkan ke depannya begitu. Terima kasih teman-teman Haji, terima kasih Mas Kresna dan juga teman-teman jurnalis lainnya. Terima kasih Mas Prastowo. Ya, terima kasih Mas Wana. Ya, teman-teman, terima kasih untuk waktunya sore hari ini untuk Mas Justinus Prastowo, untuk Mas Wana, Mas Zainul Arifin, Mas Jamal, Saron, dan juga Mbak Luh. Terima kasih banyak untuk waktunya. Sebelum kita akhiri diskusi ini, dari teman-teman panitia meminta kita untuk foto bersama.